Kamu harus menikah dengan Ah Chen. Dipaksa oleh kakek untuk menikah denganku yang 5 tahun lebih tua. Nona muda yang sombong itu awalnya berniat untuk pura-pura setuju demi membodohi kakek terlebih dahulu. Baru saja dia ingin masuk ke kamar pengantin, dia malah langsung ditarik oleh kakek ke ruang kerja untuk bicara. Jangan coba-coba main trik sekamar tapi pisah ranjang denganku. Atau setelah menikah berpura-pura tidak saling kenal dan sibuk dengan urusan masing-masing. Feng Wanning langsung tercengang. Bagaimana bisa kakek tahu apa yang kupikirkan? Apa jangan-jangan kakek bisa membaca semua isi pikiranku? Asalkan kamu melahirkan anak, aku tidak akan mencampuri urusanmu yang lain. Kakek, apa kakek menganggapku sebagai wanita yang hanya bisa melahirkan anak saja? Atau kamu lebih memilih jadi wanita yang setelah melahirkan anak, bebas pergi bersenang-senang kemana saja, atau mau pergi ke kantor bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, dan menjadi budak korporat yang bekerja belasan jam sehari? Pilihlah sendiri. Tidak peduli mana yang kamu pilih, pokoknya kamu harus melahirkan anak. Bahkan jika kamu pergi bekerja pun, kamu tetap harus punya anak. Baik, aku akan melahirkan. Bukankah kakek sangat ingin mengasuh anak? Aku akan melahirkan 10 atau 8 anak sekaligus. Biar kakek tua bangka itu capek setengah mati. Feng Wanning kembali ke kamar dengan penuh amarah. Begitu membuka pintu, dia langsung melihatku. Feng Wanning sama sekali tidak menyangka begitu membuka pintu, dia akan disuguhi pemandangan seperti ini. Seketika dia langsung terpaku di tempat. Melihatnya terus berdiri mematung di depan pintu. Dan tidak mengatakan sepatah kata pun, aku langsung saja pergi mengeringkan rambutku. Feng Wanning akhirnya melangkah masuk ke dalam kamar. Baru saat itulah dia menyadari bahwa isi kamar sudah berubah drastis. Tidak perlu ditebak lagi. Pasti ini semua adalah ulah pengurus Zhao. Sudah tua begitu tapi masih saja suka pamer dan tidak bisa bersikap biasa saja. Kenapa pria ini sama sekali tidak terlihat gugup? Bukannya kata orang ini adalah malam pertama seorang pria? Atau jangan-jangan ini bukan yang pertama baginya? Benar-benar standar ganda. Kenapa aku masih perawan sedangkan dia tidak? Rugi besar aku. Begitu aku selesai mengeringkan rambut, aku melihat Feng Wanning sudah duduk di atas sofa. Sudah tidak mau mandi, dia juga tidak mau bicara. Kamu tidak mandi? Feng Wanning menatapku, menangis saking kesalnya. Ada apa dengan tulangmu? Apa kamu jijik padaku karena aku kotor? Aku tertegun sejenak. Aku tidak mengerti kenapa dia tiba-tiba marah. Tidak, Feng Wanning mendengus kesal. Aku menatapnya lalu berpikir, aku ingin mengajaknya bicara. Mari kita bicara. Feng Wanning menatapku dengan pandangan kosong. Tubuhnya seketika menegang. Bicara tentang apa? Tanyanya. Bicara tentang kapan kamu ingin tidur. Kita tidur sekarang, ya? Feng Wanning sama sekali tidak bisa berpikir jernih saat ini. Dia hanya bisa menatapku dengan wajah memerah dan linglung, seolah-olah jiwanya telah melayang. Bukankah kita mau tidur? Kenapa harus melepas pakaian? Keesokan harinya saat terbangun, Feng Wanning masih terlelap dalam mimpinya. Namun secara naluriah, dia merangsek masuk ke dalam dekapanku. Sensasi asing yang dia rasakan membuatnya tertegun sejenak. Saat membuka mata, dia langsung disambut oleh tatapan dinginku. Apa yang kamu lakukan? Wajahnya memerah padam karena malu dan salah tingkah. Secara refleks, dia ingin mengucapkan kata maaf. Namun kata-kata itu tertahan di ujung lidahnya. Kenapa juga aku harus minta maaf? Aku ini nona besar keluarga Feng yang terhormat. Kapan pernah aku meminta maaf pada orang lain? Ah Chen adalah suamiku. Apapun yang kulakukan padanya adalah hal yang sangat wajar. Memikirkan hal itu, Feng Wanning langsung merapatkan tubuhnya padaku. Dia semakin menyusup ke dalam pelukanku. Melihat gelagat wanita ini, aku samar-samar tahu apa maksudnya. Aku pun langsung berujar, tunggu nanti malam saja. Wajah Feng Wanning langsung merona merah. Dia pun melepaskan pelukannya, lalu turun dari tempat tidur dan bergegas ke kamar mandi. Aku akhirnya bisa bernapas lega dan merasa rileks. Aku mengambil ponselku lalu membuka sebuah aplikasi, mengecek masa subur wanita itu. Dulu, kakek Feng sendiri yang datang menemuiku untuk bernegosiasi. Dia memintaku untuk menikahi Feng Wanning. Syarat yang ditawarkan kakek Feng benar-benar tidak bisa kutolak. Mulai dari berbagai pembagian saham hingga pemberian aset secara gratis. Sementara tuntutannya kepadaku hanya ada dua hal. Pertama, setelah menikah, aku harus membimbing dan mengawasi Feng Wanning agar dia menjadi orang yang mumpuni, sehingga kelak dia bisa memikul tanggung jawab besar di keluarga Feng. Kedua, segera melahirkan pewaris untuk keluarga Feng. Jadi aku harus segera membuatnya hamil. Tak lama, Feng Wanning keluar dari kamar mandi setelah selesai mandi. Begitu melihatku sudah rapi dan berpakaian lengkap,
Kami berdua pun turun ke bawah bersama-sama. Di ruang makan, tampak kakek Feng sedang menikmati sarapannya, didampingi oleh pelayan Zhao yang setia melayani di sampingnya. Saat mereka melihatku dan Feng Waning muncul secara bersamaan, mereka berdua sempat tertegun sejenak. Kakek Feng dan pelayan Zhao pun saling bertukar pandangan yang penuh arti. Jangan-jangan tidak terjadi apa-apa di antara mereka berdua semalam, namun Feng Waning sama sekali tidak menyadari tatapan penuh selidik dari kedua orang tua itu. Dia langsung duduk santai di kursinya dan menyuruh pelayan untuk menyiapkan sarapannya. Aku pun tersenyum, menyapa kakek Feng dengan sopan, lalu ikut duduk di salah satu kursi kosong. "Ah, Chen, bagaimana tidurmu semalam?" tanya kakek Feng ramah. "Sangat nyenyak, kek." Mendengar jawaban itu, entah mengapa wajah Feng Waning tiba-tiba memerah. Melihat rona wajah kami yang tampak segar dan bersemangat, kakek Feng tahu kalau aku tidak sedang berbohong. Kakek Feng kemudian melotot ke arah Feng Waning. Feng Waning yang dipelototi pun merasa kebingungan setengah mati. "Pagi-pagi begini, kenapa kakek melotot padaku?" gumamnya dalam hati. "Menikah sudah, malam pertama pun sudah lewat, apalagi yang membuat kakek tidak puas? Kakek ini makin tua memang makin rewel dan sulit dihadapi. Punya cucu secantik dan sepenurut aku saja masih kurang bersyukur." Setelah selesai sarapan, aku pun langsung berangkat kerja. Sementara itu, Feng Waning berniat kembali ke kamarnya untuk tidur lagi. Karena semalam dia terjaga dan kurang tidur semalaman, tubuhnya terasa sangat lelah. Namun, baru saja melangkah, kakek Feng langsung memanggilnya. "Berhenti, mau kemana kamu?" "Aku mau ke kamar dulu ya, mau tidur." "Tidur apanya?" "Cepat pergi kerja ke kantor sana." "Apa? Kakek menyuruhku pergi kerja di kantor?" Bukannya sebelumnya kakek bilang, asal aku fokus di rumah untuk punya anak, aku tidak perlu pergi bekerja. Lalu, apa sekarang kamu benar-benar sedang berusaha punya anak? Tentu saja iya. Bagaimana bisa dibilang tidak? Mau iya atau tidak, itu kan cuma bisa-bisaanmu saja. Mana aku tahu? Memangnya aku berani membohongi kakek? Memangnya kakek belum cukup sering membohongiku? Paman Zhao, ambilkan pisau. Baik, Tuan. Kakek mau buat apa ambil pisau? Tentu saja untuk mengakhiri hidupku. Memangnya apalagi yang bisa kulakukan? Kakek, apa kakek tidak pernah mendengar dongeng tentang anak gembala dan serigala? Dulu, aku khawatir jika sampai terjadi sesuatu padaku, kamu akan hidup menderita sendirian di dunia ini. Tapi sekarang aku tidak perlu khawatir lagi. Ah Chen adalah pria hebat yang sangat bertanggung jawab. Jika aku benar-benar tiada nanti, dia pasti akan menjagamu dengan baik dan juga mengelola grup Feng dengan sukses. Jadi sekarang aku bisa pergi dengan tenang. Paman Zhao, cepat ambilkan yang paling tajam. Baik, Tuan. Iya, iya, aku pergi. Aku rela kerja bagai kuda puas. Sial, aku benar-benar rugi besar. Siang hari harus pergi bekerja. Malam hari masih harus kerja lembur. Lama-lama aku bisa mati kelelahan. Akhirnya, Feng Waning pun pasrah dan mengikuti kakek Feng pergi bekerja ke kantor. Kamu harus mulai bekerja dari posisi paling bawah. Bersiaplah untuk menjalaninya selama 2 atau 3 tahun. Kamu akan ditempatkan di setiap divisi selama beberapa bulan. Jika seorang pemimpin tidak memahami pekerjaan di tingkat dasar, maka akan sangat mudah dibodohi oleh anak buahnya. Begitu kakek Feng dan Feng Waning baru saja sampai di rumah sepulang kerja, mereka melihat kepala pelayan berlari keluar dengan tergesa-gesa. "Tuan besar, nona muda, akhirnya kalian pulang juga." "Tuan muda, dia kenapa?" "Tuan muda sedang pergi dinas keluar kota. Beliau meminta saya untuk menyampaikan hal ini kepada Anda sekalian." Astaga, membuatku jantungan saja. Kakek Feng mengerutkan kening sambil menatap tajam ke arah Feng Waning. Wanita itu ditatap seperti itu sampai merasa bingung sendiri. "Kenapa kakek menatapku seperti itu? Kenapa aku menatapmu begini? Apa kamu tidak sadar diri? Kalau tahu alasannya, aku tidak akan bertanya pada kakek. Jujur saja, apakah pelayananmu semalam tidak memuaskan?" "Apa? Pelayananku tidak memuaskan? Memangnya apalagi? Tentu saja saat di atas ranjang. Siapa yang bilang?" "Memangnya harus ada yang bilang. Bukankah ini sudah sangat jelas? Kalau pelayananmu memang memuaskan, mana mungkin Ah Chen langsung pergi dinas? Dia pergi dinas karena pekerjaannya sedang sibuk. Apa hubungannya dengan pelayananku? Ah Chen itu kenapa tidak pergi dinas sejak kemarin-kemarin saja? Kenapa malah pergi tepat setelah malam pertama pernikahan kalian? Sudah jelas karena pelayananmu buruk, makanya dia menghindarimu. Kalau servismu bagus, mana tega Ah Chen meninggalkan istri pengantin barunya demi dinas? Sekarang kamu kan sudah merasakan sendiri bagaimana rasanya hubungan suami istri. Coba tanyakan pada hatimu sendiri, apa kamu tega meninggalkan Ah Chen untuk pergi dinas sekarang?" Feng Waning langsung terdiam mendengar pertanyaan itu. Dalam hati, dia memang tidak akan tega.
Meskipun aku tidak punya perasaan pada pria itu, tapi aku harus mengakui, kalau semalam aku benar-benar merasa sangat puas. Apakah kepergian Ah Chen memang hanya untuk menghindari hubungan intim denganku? Kakek Feng melihat raut kebingungan di wajah Feng Waning. Dalam hati, kakek merasa sangat puas. Dia memang sengaja harus menjatuhkan gengsi gadis itu. Kalau tidak, dia akan merasa dirinya sangat memikat. 7 hari kemudian, aku baru kembali dari perjalanan dinas. Melihatku tiba-tiba pulang, Feng Waning sempat tertegun sejenak. Kakek Feng terlihat sangat gembira menyambut kepulanganku, lalu menanyakan soal urusan dinasku. Bagaimana perjalanannya? Lancar? Ya, semuanya berjalan dengan lancar. Aku menjawab pertanyaannya sambil terus makan. Sementara Feng Waning hanya menunduk dan fokus pada makannya. Saat kakek Feng dan aku lagi seru-serunya mengobrol, Feng Waning sudah selesai makan. Dia meletakkan sumpitnya berdiri, lalu pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu ini sekali pergi dinas luar kota langsung 1 minggu. Waning jadi agak kesal tuh. Bujuklah dia sedikit. Kenapa dia harus kesal cuma karena aku pergi dinas? Bukannya dia harusnya senang? Iya, aku mengerti, Kek. Kakek menyuruhku untuk membujuknya. Ya sudahlah, aku bujuk saja dia. Setelah selesai makan, aku kembali ke kamar. Feng Waning sedang duduk di sofa sambil asik bermain ponsel. Aku tidak mengatakan apa-apa dan langsung pergi mandi. Feng Waning awalnya mengira aku akan mengajaknya bicara. Pergi dinas selama 7 hari tanpa memberi kabar. Apa dia sama sekali tidak punya sesuatu untuk dikatakan padaku? Meskipun ini cuma pernikahan bisnis tanpa cinta antara keluarga kaya, tapi sikapnya ini benar-benar terlalu dingin. Sungguh membuatku kecewa. Setelah selesai mandi, aku hanya mengenakan celana tidur dan langsung keluar. Feng Waning yang mendengar suara langkah kaki, mendongak dan langsung disuguhi pemandangan itu. Mau tidur sekarang? Apa maksud ucapan itu? Tidur yang bagaimana maksudnya? Apakah cuma tidur biasa? Atau tidur seperti saat malam pertama kami? Wajahnya langsung merona merah. Seketika dia bingung harus menjawab apa. Kenapa tidak? Dia kan suamiku sendiri. Untuk apa aku harus malu? Kenapa tidak? Kita harus tidur bersama. Tapi jangan salah paham dulu ya. Aku mau tidur denganmu bukan karena aku menyukaimu. Atau karena aku menginginkannya. Tapi ini semua demi kakek yang ingin segera menimang cicit. Aduh, mulutku ini. Kenapa aku malah ngomong begitu? Sejak kapan pula aku menganggapnya sebagai alat pembuat anak? Aku tahu kok. Aku bahkan tahu kalau hari ini bertepatan dengan masa suburmu. Dia bahkan tidak marah walau dijadikan alat pembuat anak. Sabar banget sih dia. Aku memperhatikan raut wajah wanita itu yang terus berubah-ubah, lalu bertanya, ada apa? Feng Waning seperti baru saja tersadar. Dia menggelengkan kepala lalu berkata, enggak ada apa-apa. Yuk tidur. Setelah berbaring di tempat tidur, Feng Waning merasa agak gugup. Waktu malam pertama, Ah Chen yang mulai duluan. Tapi masa sekarang aku yang harus mulai duluan? Bukannya aku nggak mau mulai duluan sih. Tapi aku kan malu. Lagi pula mulainya harus bagaimana ya? Harus pelukan dulu atau langsung ciuman saja? Aku berbaring di tempat tidur dan menunggu beberapa saat. Dia pasti lagi malu ya? Sebenarnya aku juga malu. Tapi ya sudahlah, demi tujuan akhir, sepertinya malam ini aku harus mulai duluan. Awalnya aku mau mengatakan sesuatu. Tapi karena kami belum terlalu dekat, aku jadi bingung mau bicara apa. Akhirnya aku memutuskan untuk diam saja. Lalu menunduk dan menciumnya. Setelah bekerja selama beberapa hari, Feng Waning mulai terbiasa dengan jam biologisnya yang teratur. Setiap kali aku bangun, dia juga langsung terbangun. Kami berdua saling bertatapan, lalu bangkit untuk mandi dan bersiap-siap. Setelah selesai, kami turun ke bawah untuk sarapan. Kakek Feng terlihat sangat segar. Menatap Feng Waning yang tampak tersipu malu, dia menyunggingkan senyum tipis lalu mendengus. Anak ini beberapa hari lalu wajahnya penuh kekesalan. Tapi begitu suaminya pulang tadi malam, Rona bahagia dan puas di wajahnya saat ini. Benar-benar tidak bisa disembunyikan lagi. Entah siapa dulu yang paling menolak perjodohan ini, cepat sekali dia menjilat ludah sendiri. Kalau bukan karena harus menjaga harga dirinya di depan sang suami, sudah pasti habis dia kolok-kolok sekarang. Setelah sarapan, mereka bertiga pun pergi bekerja. Feng Waning dan kakek Feng pergi ke kantor, dan di dalam mobil kakek Feng bertanya kepada Feng Waning, "Semalam Ah Chen bujuk kamu nggak?" Wajah Feng Waning langsung memerah seketika. Dia melirik sang kakek sekilas dan berkata, "Untuk apa dia membujukku? Aku kan bukan anak kecil lagi." Sang kakek merasa heran. Dia nggak membujukmu. Padahal Ah Chen sudah janji padaku mau membujukmu. Kakek menyuruh dia membujukku? Kakek, apa yang sebenarnya kakek katakan padanya? Memangnya kenapa? Ya, bilang apa adanya. Tentu saja kakek langsung jujur.
Kakek bilang dia pergi dinas luar kota selama seminggu. Dan kamu sangat merindukannya. Suasana hatimu juga buruk. Jadi kakek minta dia membujukmu sedikit. Saat ini nona muda Feng yang sangat dimanja itu merasa bumi seakan runtuh. Dan langsung berteriak, "Kakek, bagaimana bisa kakek bicara sembarangan begitu? Kapan juga aku merindukannya? Aduh, muka aku mau ditaruh di mana? Kakek, kamu benar-benar membuatku kesal setengah mati. Kamu tidak merindukannya. Lalu sepanjang minggu ini, kenapa setiap hari kamu cemberut terus? Kelihatan seperti ada orang yang berutang puluhan triliun rupiah padamu, tapi belum bayar. Kalau begitu, itu kenapa dong, hah?" Dengan wajah memerah, Feng Waning menggertakkan gigi dan tidak mau mengaku. Kenapa? Kamu marah? Merasa kesal dan malas berdebat, Feng Waning memalingkan wajahnya keluar jendela. Dia benar-benar bungkam dan enggan bicara lagi. Siang harinya, aku ada janji makan siang dengan Shi Leiyu, artis papan atas di perusahaan kami. Aku ingin membicarakan masalah siaran langsung jualan dengannya. 3 tahun lalu, dia mendadak populer luar biasa berkat sebuah drama sekolah. Selama beberapa tahun ini, dia telah menghasilkan banyak uang untuk perusahaan. Aku juga tahu betul kalau dengan posisinya sekarang, jika dia terus-menerus melakukan siaran langsung jualan, itu akan menurunkan nilai jualnya. Jadi aku hanya berencana memintanya sesekali tampil di layar untuk menarik audiens bagi artis-artis lain di bawah naungan agensi kami, sekaligus membantu mempromosikan perusahaan. Ini adalah kali pertama aku bertemu langsung dengannya. Dengan rambut putih panjangnya yang mencolok, dia terlihat seperti orang yang sulit didekati pada pandangan pertama. Setelah berbasa-basi sejenak, aku menjelaskan maksud kedatanganku sambil menyantap makanan. Untuk detail dan proses pengerjaan lebih lanjut, kamu bisa bicarakan saja dengan manajerku. Aku tertegun sejenak. Rumor di luar sana bilang kalau Shi Yueyu itu gampang marah dan sangat sulit untuk diajak berkomunikasi. Walau dia tidak pernah berbuat kelewat batas, tapi sifatnya sangat angkuh. Suasana hatinya bisa berubah dingin dalam sekejap. Perusahaan pun sering harus membereskan kekacauan yang dibuatnya. Bahkan, tidak sedikit kerjasama yang batal begitu saja hanya karena emosinya yang labil. Awalnya, aku mengira hari ini harus memeras otak untuk membujuknya. Tapi tak disangka, dia langsung setuju dengan begitu mudah. Sepertinya dia tidak sesulit yang dirumorkan orang-orang. Ini menu andalan di sini. Cobalah. Aku memandangi si Yueyu dan merasa dia agak aneh. Apakah dia sedang berusaha mengambil hatiku? Tapi kalau dilihat-lihat, dia tidak tampak seperti orang yang seperti itu. Shi Yueyu tidak mengatakan apa-apa lagi, dia hanya menunduk dan menikmati makanannya. Pipinya tampak merona kemerahan, namun aku sama sekali tidak menyadarinya. Setelah selesai makan, kami berdua berjalan keluar. "Maaf, Ah Chen, kamu makan di sini juga?" "Ya." Aku melirik ke arah Feng Wanning. Dia sedang menatap Shi Yueyu dengan pandangan yang dingin. Begitu menyadari tatapanku, dia sempat melirikku sekilas, lalu mendengus kesal dan langsung memalingkan wajahnya. Entah apa lagi yang kulakukan sampai membuatnya kesal. Benar-benar seperti anak kecil, suasana hatinya cepat sekali berubah. Setelah mengobrol singkat, kami pun berpisah. Saat kami hendak pergi, Shi Yueyu tiba-tiba bertanya kepadaku, "Kamu sangat akrab dengan Tuan Besar Feng." Aku mengangguk sambil tersenyum. "Ya, aku dan Feng Waning sudah menikah." Si Weo langsung tertegun sejenak. Dia menatapku dengan heran dan serius. "Kenapa? Apakah itu sangat mengejutkan?" Shi Weo akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Dia menatapku, namun sorot matanya kini tampak semakin dingin dan asing. "Apakah grup Jiang sedang menghadapi masalah? Kalau tidak, untuk apa kamu menikahi seorang nona muda pemberontak yang penuh dengan berita negatif?" "Tidak ada, tenang saja. Saat ini grup Jiang baik-baik saja dan sangat stabil. Kalau begitu, kenapa kamu menikah dengannya?" Tadinya aku pikir Shi Yue masih khawatir keadaan Jiangsu sedang tidak baik. Tapi sekarang sepertinya tidak begitu. Tentu saja karena aku menyukainya. Wajar dong kalau suami menyukai istrinya. Jawaban ini sama sekali tidak bisa dibantah oleh siapapun. Shi Yue kembali memasang wajah dingin dan tidak berbicara lagi. Sepanjang sisa perjalanan, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Begitu pulang kerja, Bai Yi dan yang lainnya mengajak Feng Waning pergi bersenang-senang. Feng Waning tiba di lokasi lalu mencari tempat untuk duduk. Kebetulan dia duduk tepat di sebelah Jiang Jiang. Jiang Jiang pun memiringkan kepalanya dan berbisik di telinganya. "Kok kamu bisa ke sini? Bukannya kakakku sudah pulang dari dinas luar kota?" Feng Waning melirik Jiang Jiang dengan tatapan dingin, lalu mendengus kasar, "Pulang pun percuma.
Mending tidak usah pulang sekalian. Baru saja pulang, dia langsung pergi dengan perempuan tidak jelas lainnya. Melihatnya saja sudah membuatku sangat kesal. Lebih baik dia dinas di luar kota selamanya. Biar mataku bersih dan hatiku tenang. Melihat sikapnya yang seperti itu, Jiang menyahut, "Ngapain sih nada bicaramu sinis begitu? Bukan urusanmu, kamu ini kepo sekali ya. Memangnya rumahmu di pinggir pantai. Sampai semua hal mau kamu urus. Lagi pula waktu sekolah dulu, guru tidak pernah mengajarimu sopan santun untuk menghormati orang yang lebih tua. Begini caramu bersikap pada orang yang lebih tua." Jiang tertegun sejenak. "Orang yang lebih tua? Hah? Aku ini kakak iparmu. Memangnya aku bukan orang yang harus kamu hormati." Jiang langsung mati kutu dibuatnya. Dan baru saja ingin membantah. Ketika Liu Ruyan menyela, "Kalian berdua sedang berbisik." "Bisik apa sih?" Yang lainnya juga menatap mereka dengan tatapan penuh selidik. Akhir-akhir ini mereka berdua memang terlihat sangat aneh. Setiap kali bertemu, mereka pasti langsung berbisik-bisik, seolah-olah ada rahasia yang sedang mereka sembunyikan. Saat Jiang baru saja ingin berbicara, Feng Wanning menegakkan punggungnya lalu berkata, "Aku lagi mendidik dia." Mendengar hal itu, teman-temannya langsung merasa lucu. Sambil tertawa, mereka bertanya, "Memangnya gimana cara kamu mendidiknya?" Aku mengajarinya agar tahu cara menghormati orang yang lebih tua. Terus, orang tua mana yang harus dia hormati? Memangnya di sini ada kerabatnya yang lebih tua?" Ya akulah. Aku ini orang yang lebih tua darinya." "Sejak kapan kamu jadi orang yang dituakan olehnya? Berani-beraninya kamu mengambil keuntungan dari Jiang." "Aku ini kan kakak iparnya." Jiang, dia sudah berani memanfaatkanmu seperti ini. Masa kamu diam saja dan tidak menghajarnya?" Semua orang juga tahu kalau Jiang itu sangat memuja kakaknya. Tiada hari tanpa memamerkan betapa hebatnya sang kakak. Dan sekarang, Feng Wanning berani-beraninya mengklaim status sebagai istri kakaknya. Dia benar-benar cari mati. Mereka semua sedang menunggu luapan emosi Jiang. Tapi tak disangka, Jiang malah duduk mematung di sana. Meskipun wajahnya terlihat sangat masam, senyuman di wajah Liu Ruyan dan teman-temannya perlahan-lahan mulai kaku. Feng Wanning sedikit mengangkat dagunya, lalu menatap mereka dengan penuh kemenangan. "Kalau Jiang berani memukulku, aku bakal pulang dan mengadu langsung ke Jiang Chen." Berani-beraninya yang muda memukul yang lebih tua. Itu benar-benar kurang ajar namanya. Nggak mungkin, ini nggak mungkin beneran kan? Liu Ruyan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Lalu menatap penuh selidik ke arah Jiang dan Feng Wanning. Jiang bukanlah tipe orang yang suka memendam amarah. Sikapnya yang diam saat ini hanya membuktikan satu hal, bahwa apa yang dikatakan Feng Wanning memang benar adanya. Dia benar-benar kakak ipar dari Jiang. Bagaimana mungkin kamu bisa bersama dengan kakak Jiang Chen? Yang satu adalah pria pekerja keras yang sangat ambisius. Sedangkan yang satu lagi cuma anak orang kaya manja, yang kerjanya cuma foya-foya. Bagaimana mungkin kalian berdua bisa bersatu? Biar aku luruskan sedikit ya. Kami bukan sekadar menjalin hubungan, tapi kami sudah resmi menikah. Semua orang langsung terperangah. Mereka menatap Feng Wanning dengan ekspresi kaget setengah mati. Butuh waktu cukup lama bagi mereka untuk bisa menguasai diri kembali. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Kak Jiang Chen menikah begitu saja. Kalau Feng Wanning saja bisa, kenapa kami tidak boleh? Kami juga bisa kok. Sebenarnya nggak ada apa-apa kok. Ini cuma pernikahan bisnis yang diatur sama orang tua. Liu Ruyan bertanya dengan kesal pada Jiang. "Kalau Feng Wanning saja boleh, lalu kenapa aku nggak bisa?" Aku juga bisa." Mereka semua melihatku dengan filter kakak idaman. Walau sebelumnya mereka nggak pernah terpikir untuk menjalin hubungan denganku, tapi sekarang setelah dipikir-pikir lagi, cepat atau lambat mereka tuh harus menikah juga. Kak Jiang Chen itu dewasa, berwibawa, sopan, dan sangat kompeten. Lagi pula kami sudah berteman sejak kecil. Daripada nanti harus menikah dengan orang asing, anak orang kaya yang nggak dikenal dan nggak dipahami. Mendingan sama Kak Jiang Chen saja. Kak Jiang Chen selalu menjaga kami sejak kecil dan sangat baik pada kami. Kalau beneran harus menikah, Kak Jiang Chen pasti akan tetap menjaga kami seperti waktu kecil dan memperlakukan kami dengan baik. Aku juga nggak berdaya tahu. Sebelumnya aku sama sekali nggak tahu kabar ini. Kalau saja aku tahu lebih awal, kamu pikir mereka beneran bisa bersatu? Kalau saja aku tahu sejak awal, aku pasti bakal cari segala cara buat menggagalkannya. Dan nggak akan membiarkan gadis itu mengacaukan hidup kakakku. Liu Ruyan dan yang lainnya pun mengangguk setuju. Feng Wanning memang benar-benar nggak pantas untuk Kak Jiang Chen. Feng Wanning yang melihat mereka merasa bangga, tapi sekaligus merasa agak kesal.
Aku berhasil menikahi pria yang sangat ingin mereka nikahi. Tapi memangnya aku seburuk yang mereka katakan? Kalau Jiang Jiang menganggapku nggak pantas untuk kakaknya, itu masih mending. Karena dia memang sangat terobsesi pada kakaknya dan merasa kakaknya adalah pria terbaik di dunia. Tapi, atas dasar apa Liu Ruyan dan yang lainnya juga menganggapku nggak pantas? Chen, aku, Feng Wanning, adalah putri dari keluarga kaya raya. Bicara soal kepribadian, dia cuma punya tampang. Bicara soal kemampuan, dia cuma punya tampang. Bicara soal latar belakang keluarga, dia juga cuma punya tampang. Tapi dia tetap jadi sosok yang dikejar dan dipuja oleh banyak anak orang kaya. Apa aku seburuk itu? Gara-gara mereka, aku sampai hampir kehilangan rasa percaya diri. Apa yang kamu sombongkan? Itu kan cuma pernikahan bisnis tanpa cinta saja. Perjodohan tanpa cinta seperti itu, aku juga mau banget. Dulu aku tidak pernah terpikir untuk menikah dengan pria yang lebih tua. Tapi, kalau pria itu adalah Kak Chen, aku mau. Aku benar-benar mau. Kalian tahu apa? Kalian benar-benar mengira ini cuma perjodohan keluarga kaya yang tanpa cinta? Kalau memang tidak ada perasaan dan cuma demi keuntungan bisnis semata, kenapa dia tidak menikah dengan putri konglomerat lainnya saja? Memangnya di kalangan kami tidak ada wanita yang lebih kaya dari keluargaku dan punya usia serta kemampuan yang sepadan dengannya? Pria seperti Jiang Cheng. Kalau mau mencari pasangan bisnis, mana mungkin tidak bisa menemukannya. Tapi kenapa harus aku? Ya jelas karena dia menyukaiku. Feng Wanning mengangkat dagunya dengan bangga. Lagi pula, bagi dia, aku ini cuma mendambakan kemudaan dan ketampanannya. Bagi semua orang rasanya bagai kiamat. Kak Jiang Cheng di mata mereka adalah sosok pria yang paling sempurna. Bagaimana bisa dia menyukai gadis bau kencur seperti Feng Wanning? Jiang Jiang memasang wajah dingin dan tidak bersuara. Tapi apa yang dikatakan Feng Wanning memang masuk akal. Kalau kakak memang ingin mencari pasangan bisnis, dia bebas memilih putri konglomerat mana saja di kota C. Bukannya aku sombong. Kakak itu sangat hebat, dewasa, dan berwibawa. Sejak kecil, dia selalu jadi anak idaman yang selalu dipuji-puji oleh para orang tua. Ditambah lagi, beberapa tahun ini kakak selalu berada di luar negeri dan jarang pulang. Kalau tidak, rumah kami pasti sudah diserbu habis-habisan oleh orang-orang yang ingin melamarnya. Ada begitu banyak pilihan yang cocok, tapi tidak ada satupun yang dia pilih. Dari sekian banyak orang, kenapa dia malah memilih Feng Wanning? Mereka berdua benar-benar bukan dari dunia yang sama. Kalau ini bukan cinta, lalu apa lagi? Tapi, sejak kapan kakak mulai menyukai Feng Wanning? Selama ini kakak hampir selalu berada di luar negeri dan sangat jarang pulang. Bahkan kalaupun pulang, dia selalu terburu-buru. Mungkinkah dia tidak sengaja bertemu Feng Wanning di suatu tempat, lalu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama? Jiang Jiang melirik Feng Wanning sekilas. Satu-satunya hal dari Feng Wanning yang benar-benar layak dibanggakan di depan kakak hanyalah wajahnya ini. Setelah itu, ketiga saudari lainnya mulai menenggak alkohol dan dengan gila-gilaan mencekoki Feng Wanning. Bai Yi mencoba menghentikan mereka, tapi sama sekali tidak bisa. Sementara Jiang Jiang hanya menonton dengan dingin di samping. Tidak ikut mencekoki, tapi juga tidak melarang. Kalau bukan karena statusku tidak mengizinkan, aku sudah mencekokimu sendiri. Tepat jam 10 malam, Feng Wanning akhirnya mabuk berat. Liu Ruyan menyuruh Jiang Jiang untuk meminta Kak Jiang Cheng menjemputnya. Kak Jiang Cheng tidak suka kalau kita minum-minum, apalagi Feng Wanning sekarang malah mabuk berat. Biar kakak melihat keadaan Feng Wanning sekarang, yang terkapar lemas seperti lumpur di sofa. Mana ada lagi keanggunan seorang nona besar yang biasanya dia tunjukkan. Setelah berkata begitu, Jiang Jiang langsung meneleponku, memintaku untuk menjemput Feng Wanning. Aku mencari ruang privat itu, dan begitu membuka pintu, aku melihat Feng Wanning terkapar di sofa. Sementara yang lainnya asyik bersenang-senang sendiri, sama sekali tidak memedulikannya. Benar-benar sahabat sejati yang luar biasa. Melihat kedatanganku, yang lain langsung terpanas seketika. Liu Ruyan dan yang lainnya sudah lama tidak melihatku. Mereka merasa aku tampak jauh lebih menawan daripada sebelumnya. Sungguh, gadis bau kencur seperti Feng Wanning sama sekali tidak pantas bersanding denganku. Ini adalah pertama kalinya Bai Yi melihatku. Sebelumnya dia hanya sering mendengar namaku dari mulut Jiang Jiang. Tidak menyangka kalau aku ternyata semenarik ini. Jantung Bai Yi pun mulai berdegup kencang. Aku hanya berdiri diam di depan pintu dan mengarahkan pandanganku ke arah mereka. Kiong Chong menyapa, Kak Jiang Cheng. Aku berjalan mendekati Feng Wanning, menatap Jiang Jiang dan bertanya, kalian mencekokinya minum? Tidak mungkin Feng Wanning bisa mabuk berat sendirian.
Sementara kalian semua baik-baik saja. Ekspresi bersalah seketika melintas di wajah mereka. Jiang Jiang memang tidak mencekoki Feng Waning minum. Hanya saja dia tidak menghentikan yang lain melakukannya. Yang lainnya pun hanya terdiam, terutama Liu Ruyan dan Xiao yang tatapan matanya mulai gelisah. Dengan ekspresi yang sangat canggung, mereka sibuk melihat ke atas, ke bawah, ke sekeliling, pokoknya menghindari tatapanku. Seketika aku langsung paham dan tidak bertanya lebih lanjut. Aku duduk di samping Feng Waning. Waning, aku datang untuk menjemputmu. Feng Waning tidak bergerak ataupun bersuara. Dia benar-benar sudah tidak sadarkan diri karena terlalu mabuk. Ayo kita pulang. Aku langsung menggendong wanita itu. Lalu pergi setelah berpamitan dengan Jiang Jiang, Liu Ruyan, dan yang lainnya. Liu Ruyan mengernyitkan dahi. Apakah Kak Jiang Cheng benar-benar menyukai Feng Waning? Feng Waning sampai mabuk parah seperti ini. Tapi Kak Jiang Cheng tidak marah sama sekali. Dia bahkan datang sendiri untuk menjemputnya. Kalau ini bukan cinta, lalu apa lagi? Jiang Cheng hanya terdiam. Benarkah itu rasa suka? Tapi sikap yang ditunjukkan kakak sepertinya tidak seperti itu. Meskipun kakak datang sendiri untuk menjemput Feng Waning, dan nada bicaranya juga terdengar sangat lembut, tapi aku tidak melihat rasa cemas atau iba di mata kakak. Jika kakak benar-benar mencintai Feng Waning, melihat Feng Waning mabuk parah sampai seperti ini, kakak pasti akan merasa sangat khawatir dan cemas. Tapi kakak sama sekali tidak begitu. Bertahun-tahun yang lalu, aku pernah melihat bagaimana rupa kakak saat benar-benar mencintai seseorang. Jadi aku bisa dengan mudah membedakannya. Pernikahannya ini pasti memiliki alasan lain. Apakah bisnis keluarga kami memang benar-benar sedang menghadapi masalah, sehingga kakak melakukannya demi mendapatkan bantuan dari keluarga Feng, mengorbankan kebahagiaanku sendiri. Aku tidak bisa terus-menerus pasrah menjalani hidup seperti ini lagi. Aku membawa Feng Waning pulang ke rumah. Aku menyuruh pelayan rumah memapah Feng Waning kembali ke kamarnya. Lalu meminta pelayan untuk membuatkan sup reda mabuk. Kakek Feng yang melihat hal itu langsung marah besar. Benar-benar anak tidak berguna. Sudah dicarikan suami yang tampan dan perhatian seperti ini. Dia malah tidak tahu diri untuk menemani suaminya di rumah. Malah pergi ke layapan dengan segerombolan wanita di luar. Sampai mabuk dan sekacau ini. Aku, Marga Feng, sudah hidup terhormat sepanjang hayatku. Bagaimana bisa punya cucu perempuan yang tidak berguna seperti ini? Untuk apa kamu menjemputnya? Biarkan saja dia mati mabuk di luar sana. Kakek Waning hanya sedang berkumpul dengan teman-temannya. Ini kan pesta pernikahan barunya. Wajar saja kalau teman-temannya meminta dia minum beberapa gelas lebih banyak. Kakek Feng mengerutkan keningnya. Aku tahu kakek mengkhawatirkan kesehatan Waning. Tenang saja kakek, besok setelah Waning sadar, aku akan menasihatinya agar tidak minum terlalu banyak lagi, supaya keluarga tidak perlu khawatir. Kakek Feng menatapku. Suami yang kupilihkan untuk Waning ini benar-benar sangat baik. Dewasa, lembut, perhatian, dan pandai merawat. Ku harap Waning tahu cara menghargainya. Jangan bertindak bodoh dan menyia-nyiakan niat baikku. Setelah kakek Feng pergi, aku menyuruh pelayan rumah memapah Feng Waning ke kamar mandi untuk mandi. Setelah memandikannya, pelayan membantunya berbaring di tempat tidur. Melihat Feng Waning yang masih belum sadarkan diri, aku pun tidak memaksanya untuk meminum sup reda mabuk itu. Untung saja Feng Waning mabuk. Kalau tidak, malam ini aku pasti harus melakukan olahraga berat lagi dengannya. Setidaknya malam ini aku bisa tidur nyenyak. Keesokan paginya, Feng Waning terbangun dengan kepala yang terasa mau pecah. Sambil memegangi kepalanya, dia melihat ke sekeliling ruangan. Ternyata aku sudah di rumah. Bagaimana aku bisa kembali? Apakah Jiang Jiang dan Liu Ruyan yang mengantarku pulang? Mustahil, mereka tidak mungkin sebaik itu. Semalam mereka bahkan sangat ingin membuatku mati mabuk. Sedangkan Jiang Jiang hanya menonton dengan dingin di samping. Tidak menghentikannya sama saja dengan membiarkannya. Jadi jelas tidak mungkin mereka. Lalu siapa? Nggak mungkin kan kalau dia pulang sendiri? Dia mengulurkan tangannya, meraba ke arah kepala tempat tidur. Semalam aku minum banyak sekali. Tapi kok badanku sama sekali nggak bau alkohol ya? Apa ada yang memandikanku? Feng Waning menoleh ke samping tempat tidurnya. Begitu dia menatap ke sini, Feng Waning. Begitu terpikir kalau semalam mungkin aku yang memandikannya. Matanya seketika memerah karena malu. Aku bertanya padanya dengan cemas, ada bagian tubuhmu yang terasa sakit? Feng Waning menggigit bibirnya pelan tanpa berkata apa-apa. Aku kembali bertanya, kepalamu pusing? Kali ini, Feng Waning mengangguk pelan. Ada sup pereda mabuk di dapur. Biar ku suruh mereka membawanya ke atas. Semalam aku sudah menduga kalau Feng Waning pasti akan sakit kepala saat bangun pagi ini.
Makanya aku menyuruh orang dapur menyiapkan sup pereda mabuk sejak pagi. Supaya begitu Feng Waning bangun, dia bisa langsung meminumnya. Tapi sup pereda mabuk itu tidak penting. Yang terpenting adalah sebenarnya siapa yang memandikanku semalam. Kalau langsung bertanya, apa semalam Ah Chen yang memandikanku? Bukankah itu terdengar terlalu intim? Semalam, bagaimana aku bisa pulang? Jang Jang meneleponku dan bilang kamu mabuk berat. Makanya aku pergi menjemputmu. Semalam aku nggak mengacau saat mabuk kan? Sebelumnya aku tidak pernah minum sebanyak itu. Sampai-sampai langsung tidak sadarkan diri. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kebiasaanku saat mabuk. Tapi, bagaimana kalau Ah Chen bilang semalam aku mengamuk? Lalu bagaimana aku harus menghadapi Ah Chen nanti? Feng Waning akhirnya memilih untuk diam saja. Setelah menghabiskan sup pereda mabuk, Feng Waning turun bersamaku untuk sarapan. Selesai sarapan, aku kembali ke kamar untuk berganti pakaian dan bersiap pergi kerja. Sementara Feng Waning menarik kepala pelayan ke samping untuk berbisik. Paman Zhao, semalam aku nggak berbuat yang aneh-aneh saat mabuk kan? Sama sekali tidak, Nona semalam sangat penurut. Penurut, sejak umur 5 atau 6 tahun, tidak pernah ada lagi orang yang menggunakan kata itu untuk menggambarkan diriku. Pelayan Zhao mengangguk dengan senyum lebar. Tuan muda yang menjemput Anda pulang. Saat itu Nona digendong erat di pelukan tuan muda. Terlihat sangat tenang dan manis. Bikin gemas dan ingin dilindungi. Berhenti. Pelayan Zhao, tolong jangan meneruskannya lagi. Memangnya kata bikin gemas itu cocok dipakai untuk menggambarkan diriku? Pelayan Zhao mengeluh dalam hati. Kalau lagi senang dipanggil Paman Zhao. Kalau lagi kesal langsung dipanggil pelayan Zhao. Nona cepat sekali berubah sikap. Pengling menatap pelayan Zhao dengan cemberut. Pelayan Zhao bisa tidak kalau bicara itu sesuai kenyataan saja? Pakai acara bilang bikin gemas segala berlebihan sekali. Pelayan Zhao tertawa kecil lalu berkata, memangnya kenapa? Anda kan istri tuan muda. Wajar saja kan kalau beliau gemas dan ingin melindungi Anda? Mendengar itu, pipi Feng Ling seketika merona merah. Ia mendelik tajam ke arahnya. Pelayan Zhao sekarang benar-benar pintar merayu. Bisa-bisanya bicara seperti itu. Jangan bicara sembarangan. Pelayan Zhao buru-buru membantah. Saya tidak bicara sembarangan kok. Nona tidak tahu saja. Semalam begitu mendengar Nona mabuk, tuan muda langsung panik setengah mati. Beliau terburu-buru pergi keluar untuk menjemput Nona pulang. Dan tanpa membuang waktu sedikit pun, langsung meminta orang dapur membuatkan sup pereda mabuk. Ah, tunggu dulu. Lalu semalam, siapa yang memandikan aku? Tentu saja tuanmu. Jujurlah, saya bicara jujur kok. Memang tuan muda, wajah Feng Ling seketika memerah padam. Benar-benar dia? Kalau begitu, bukankah dia sudah melihat seluruh tubuhku? Dan bahkan menyentuh semuanya? Baru saja ia hendak mengatakan sesuatu, pelayan Zhao tiba-tiba melanjutkan. Tuan muda menyuruh pelayan rumah yang memandikan Nona. Orang ini kalau bicara bisa tidak sih? Langsung diselesaikan sekaligus. Siapa sih yang ngajarin dia jeda kalimat kayak gitu? Bikin jantungan saja. Kurang-kurangi minum alkoholnya. Nggak baik buat kesehatan. Kamu tahu nggak kenapa semalam aku bisa minum sebanyak itu? Kenapa? Itu karena Liu Ruyan sama si Yoyo. Mereka menyalahkan aku. Terus Jiang Jiang yang di sebelahku malah nggak bantuin lagi. Sambil tersenyum, aku bertanya, kenapa mereka menyalahkanmu? Feng Waning menatapku. Entah dia benar-benar tidak tahu, atau cuma pura-pura tidak tahu. Dia diam saja. Melihatnya seperti itu, aku tersenyum kecil. Sudahlah, nanti mereka tidak akan menyalahkanmu lagi. Feng Waning tampak kebingungan, tapi aku pun tidak menjelaskan apa-apa. Ayo pergi, sudah waktunya masuk kerja. Feng Waning tersenyum kecut. Aku pasti di kehidupan sebelumnya banyak berbuat dosa. Makanya di kehidupan sekarang harus bangun pagi buat kerja keras sebagai kuda. Sesampainya di kantor, aku memikirkan kembali ucapan Feng Waning tadi. Kenapa semalam Liu Ruyan dan yang lainnya mencekoki Feng Waning? Aku rasa aku tahu jawabannya. Perkataan Feng Waning tentang Jiang Jiang yang tidak membantunya tadi sudah cukup membuktikan kalau Jiang Jiang lah dalang di balik semua ini. Aku menelepon Jiang Jiang dan menyuruhnya datang ke kantor. Kak, ada apa kakak memanggilku? Kamu tidak suka Feng Waning jadi kakak iparmu? Atau mau kakak ganti dengan kakak ipar yang lain? Jiang Jiang bertanya, boleh memangnya? Aku menatapnya dengan senyum tipis. Tapi senyum itu tidak sampai ke mata. Menurutmu bagaimana? Jiang Jiang langsung tersentak ketakutan. Nggak usah. Feng Waning sudah cukup baik kok. Aku tetap tersenyum dan melanjutkan. Meskipun kamu menganggapnya baik, maka belajarlah darinya baik-baik. Belajar apa darinya?
Aku menatapnya sambil mendengus sinis. Belajar apa? Belajar caranya bersenang-senang, manja, dan bertindak semaunya. Sejak lulus sampai sekarang, kamu sudah cukup lama bersenang-senang. Mulai besok, kamu harus masuk kerja di kantor. Jang-Jang menatapku dengan wajah panik, merasa seolah dunianya runtuh seketika. Cepat atau lambat, kamu harus belajar cara mengelola perusahaan. Kak, menurutku perusahaan di tangan kakak udah sangat bagus kok. Aku nggak punya cita-cita yang tinggi-tinggi amat. Cuma pengen jadi anak orang kaya manja, yang tinggal nikmati hidup seumur hidup. Aku nggak pernah merasa kalau aku harus mewarisi perusahaan keluarga. Harta keluarga dan perusahaan diberikan semua ke kakak juga nggak apa-apa kok. Asalkan setiap bulan kakak kasih aku uang jajan itu udah cukup banget. Itu kan cuma pikiranmu saja. Kenapa kamu mau meniru Feng Wanning? Tak disangka aku justru tersenyum tulus dan memujinya. Jang-Jang anak baik. Ih kakak, kenapa memujiku begitu? Aku kan sudah bukan anak kecil lagi. Tapi dipuji kakak rasanya senang banget. Jang-Jang pun pergi meninggalkan perusahaan dengan riang. Setelah mengantar Jang-Jang pergi, aku kembali bertukar pesan dengan Liu Ruyan dan mengobrol dengan orang tua si Yoyo. Paman Liu dengan perhatian menanyakan kabar para orang tua dan memang tidak ada masalah apa-apa. Lalu obrolan kami mengalir alami membahas tentang Jiang yang akan mulai bekerja di perusahaan. Katanya para orang tua dari kedua keluarga sangat bersyukur karena Jiang akhirnya sudah mulai dewasa. Karena Liu Ruyan dan Xi Yoyo tumbuh bersama dengannya sejak kecil, tentu saja kalau ada pekerjaan mereka harus bekerja bersama. Pikiranku sebenarnya sangat sederhana. Begitu mereka semua mulai bekerja, mereka tidak akan punya banyak energi dan waktu lagi untuk memikirkan cara mengganggu Feng Wanning. Para orang tua dari kedua keluarga langsung memberitahu Liu Ruyan dan Xi Yoyo. Keduanya sempat menolak, tapi langsung dibungkam tanpa ampun oleh orang tua masing-masing. Sahabat baik kalian, Wanning dan Jiang saja sudah mulai bekerja. Bukannya kalian sahabat dekat, suka dan duka harus ditanggung bersama dong. Kalau Feng Wanning sih wajar saja. Dia kan pewaris tunggal keluarga Feng. Cepat atau lambat memang harus bekerja. Tapi Jiang, si gadis kaya yang biasanya asyik bermain. Mereka benar-benar tidak habis pikir kenapa dia mau bekerja. Keduanya pun langsung bertanya kepada Jiang di dalam grup. Kamu lagi nggak ada masalah apa-apa, kok tiba-tiba malah kepikiran buat kerja sih? Yuyo malah lebih bodoh lagi. Jangan-jangan kamu mau rebutan harta warisan sama Jiang Chen ya? Apa? Berani-beraninya kamu punya pikiran yang kelewat batas. Pikiran konyol yang sama saja kayak cari mati. Dengan otak udangmu itu, mana mungkin bisa menang lawan Jiang Cheng. Pokoknya, kalau kamu sampai rebutan harta sama Jiang Cheng, kami berdua nggak bakal bantuin kamu ya. Oh iya, Ambawo, kami bakal dukung Jiang Cheng. Mereka berdua terus mengoceh sahut-sahutan, saling melengkapi satu sama lain. Jiang mendengar ponselnya berdering. Begitu melihat pesannya, matanya langsung berkunang-kunang karena syok. Duh, sahabat plastik macam apa mereka ini? Padahal dia sendiri belum bilang apa-apa. Tapi mereka sudah menghayal sejauh itu. Kapan juga aku bilang mau rebutan harta sama kakak? Aku kan masih ingin hidup lebih lama. Tak lama, pesan dari Yu. Yu masuk lagi. Jiang, kamu tenang saja. Kalau kamu sampai dihabisi sama Jiang Chen, oh, kami pasti bakal mengurus jenazahmu kok. Setelah bertahun-tahun kita berteman, hanya ini satu-satunya hal yang bisa kami lakukan untukmu. Wah, kalau begitu terima kasih banyak ya. Feng Wanning akhirnya nimbrung mendengar kalian bicara begitu. Jiang Cheng sepertinya mengerikan sekali ya. Liu Ruoyan langsung membela Jiang Cheng. Mana mungkin? Jiang Cheng, kakak adalah pria paling lembut dan tampan di seluruh dunia. Wanning, kamu harus benar-benar menjaga dirimu baik-baik. Feng Wanning merasa bingung. Hah? Memangnya aku harus takut sama dia? Emangnya dia bisa memakan aku hidup-hidup? Anggota grup yang lain langsung mengirimkan deretan tanda titik-titik secara serentak. Feng Wanning semakin bingung. Kalian ini kenapa sih? Kenapa kompak ngirim simbol kayak gitu semua? Grup obrolan itu mendadak hening dan sunyi seketika. Akhirnya Liu Ruyan tidak tahan lagi dan menjadi yang pertama angkat bicara. Anu Wanning, kamu sudah makan belum? Feng Wanning menatap pesan itu dengan heran. Makan apa? Kalau sarapan sih sudah, tapi makan siang belum. Kenapa? Mau ngajak aku makan siang bareng? Biar ku kasih tahu ya. Sekarang aku ini sudah mulai bekerja. Jadwalku padat merayap dan sibuk banget. Jadi kalau mau ngajak makan siang, harus bikin janji dulu ya. Yang lain langsung mengirimkan deretan tanda titik-titik lagi. Feng Wanning yang kebingungan langsung bertanya.
Kalian ini sebenarnya kenapa sih? Liu Ruyan, coba kamu jelaskan. Liu Ruyan hanya bisa terdiam dengan muka pasrah. Maksud mereka itu, apa Kak Jiang Chen sudah makan kamu? Kali ini gantian Feng Waning yang mengirimkan deretan tanda titik-titik di grup. Setelah mengirim pesan itu, dia langsung terdiam. Wajahnya seketika merona merah padam. Kenapa sih orang-orang ini sama sekali tidak punya batasan? Pertanyaan sensitif seperti itu kok berani-beraninya ditanyakan? Urusan pribadi kami berdua sebagai suami istri sudah berantem. Memangnya pantas mereka tanyakan? Si Ayi langsung menyambar dan mendesak. Memangnya apa maksudnya? Sudah dimakan atau belum nih? Feng Waning yang mulai kesal membalas. Memangnya apa urusanmu? Rumahmu di pinggir pantai ya? Kok kusil banget sih? Aku kan cuma tanya iseng. Kenapa malah sewot begitu? Kelihatannya sih memang belum dimakan ya. Lagi pula, kok kamu tahu kalau keluargaku punya villa mewah di pinggir pantai? Saat memikirkan pria tampan yang ditemuinya semalam, pria super tampan tiada tanding seperti Jiang Chen, aku saja semalam sampai hampir meneteskan air liur melihatnya. Kalau saja Feng Waning tidak bergerak lebih cepat, aku pasti sudah nekat mendekatinya untuk meminta nomor kontak. Sekalian menggodanya sedikit, tapi kalau melihat sifat dari Feng Waning, kalau dia benar-benar sudah dimakan, mana mungkin reaksinya seperti ini. Sepertinya memang belum terjadi apa-apa di antara mereka. Tapi hal itu sebenarnya wajar saja. Pernikahan bisnis antar keluarga memang tidak didasari oleh kecocokan perasaan sejak awal. Banyak pasangan yang baru berhubungan intim setelah saling mengenal beberapa lama. Pasangan Jiang Chen pun tidak jauh berbeda. Di dalam lingkaran sosial kelas atas seperti ini, banyak pasangan yang menikah kontrak demi kepentingan bisnis keluarga. Di luar mereka berpura-pura menjadi pasangan yang sangat harmonis. Padahal di rumah, jangankan tidur bersama, ciuman saja bahkan tidak pernah. Melihat Feng Waning tidak membantah, Jiang Jiang mengernyitkan dahi. Sudah menikah, tapi belum juga berhubungan intim. Ini pasti bukan masalah Kak Jiang Chen. Ini sudah pasti salah Feng Waning. Feng Waning diam-diam merasa kesal, namun terpaksa tunduk karena sikap keras kakek Feng. Dia menolak untuk tidur seranjang dengan Kak Jiang Chen. Ini benar-benar sebuah penghinaan besar. Si brengsek Feng Waning itu, berani-beraninya dia menghina kakakku seperti ini. Kakong Jiang sangat ingin membela kakaknya. Tapi dia tidak mungkin memaksa Feng Waning untuk melakukan hubungan intim dengan kakaknya kan. Itu kan memalukan sekali. Jiang Jiang berpikir cukup lama, hingga akhirnya dia mendapat sebuah ide. Dia mengirim pesan untuk mengajakku makan malam bersama. Aku pun menyetujuinya. Begitu pulang kerja di malam hari, aku langsung pergi ke restoran yang sudah dipesan oleh Jiang Jiang. Awalnya aku mengira hanya ada kami berdua saja. Tapi tidak disangka ada orang lain juga. Dia adalah Li Yunshu, putri sulung dari keluarga terpandang lainnya. Dia adalah teman sekolah lamaku. Kami selalu satu sekolah sejak SD sampai SMA, dan hubungan kami cukup dekat. Aku pun berjalan mendekat lalu duduk. Sambil tersenyum manis, Li Yunshu menyapa, Jiang Chen, sudah lama tidak bertemu. Aku membalas senyumnya, iya, sudah lama sekali. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Makanan pun mulai disajikan, kami menikmati hidangan sambil mengobrol santai. Karena aku dan Li Yunshu sekarang sudah masuk ke dunia kerja, entah itu membahas masa-masa sekolah dulu, maupun tentang dunia bisnis. Kami berdua selalu nyambung saat mengobrol. Suasananya terasa sangat menyenangkan. Melihat keakraban kami berdua yang mengobrol dengan seru, Jiang Jiang langsung mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto. Begitu mendengar suara jepretan kamera, aku langsung melirik ke arahnya. Dia tertawa canggung sambil berkata, "Hehe, aku cuma lagi selfie kok." Aku pun tidak terlalu menghiraukannya dan kembali melanjutkan obrolanku dengan Li Yunshu. Sementara itu, Jiang Jiang sibuk memilih foto di galeri ponselnya. Setelah memilih 2 foto terbaik, dia mengunggahnya ke media sosial. Dengan takarir sedang makan malam bersama kakak. Ditambah 1 emoji tersenyum lebar. Meskipun takarirnya tertulis sedang makan malam bersama kakak, tapi foto yang diunggah malah fotoku bersama Li Yunshu, yang sedang asik mengobrol. Di dalam foto itu, aku sedang menatap Li Yunshu yang anggun dan memesona, dengan senyuman tipis di wajahku. Li Yunshu pun menatapku balik dengan senyuman manis yang merekah. Orang yang tidak tahu situasinya dan melihat foto ini pasti akan mengira kami berdua adalah sepasang kekasih. Jiang Jiang mengunggah foto itu ke momen WeChat dan mengaturnya agar hanya bisa dilihat oleh Feng Waning. Lihat saja, aku akan membantu kakak membalikan keadaan. Aku akan membuat Feng Waning sadar kalau kakak punya banyak sekali penggemar. Memangnya si Feng Waning itu pikir dia siapa? Aku harus membuat dia merasa tersaingi dan cemas. Begitu pulang kerja dan tiba di rumah,
Feng Wanning. Diberitahu oleh pelayan Zhao bahwa aku ada urusan bisnis lagi malam ini, sehingga tidak bisa pulang untuk makan malam. Feng Wanning pun hanya bisa menghela napas pasrah. Apa dia benar-benar sesibuk itu? Baru juga menikah beberapa hari. Kemarin baru saja pergi dinas luar kota. Sekarang malam-malam sudah ada urusan bisnis lagi dan tidak pulang. Bahkan kakek yang menjabat sebagai presiden direktur grup saja tidak sesibuk dia. Malam ini kakek juga ada urusan di luar. Jadi hari ini hanya aku sendiri yang ada di rumah. Feng Wanning duduk di sofa sambil memainkan ponselnya, sembari menunggu makan malam disiapkan. Karena bosan, dia mulai menggulir momen WeChat-nya. Lalu matanya tertuju pada postingan yang diunggah oleh Jiang Tian. Feng Wanning yang awalnya bersandar santai di sofa, seketika langsung menegakkan tubuhnya. Aku kenal Li Yunshu, tapi kami tidak begitu akrab. Biasanya kami juga jarang berinteraksi. Lagi pula bisnis keluarga kami bergerak di bidang yang berbeda. Namun, karena kami berada di lingkaran sosial yang sama, kami beberapa kali pernah bertemu di acara privat dan saling menyapa dari kejauhan. Melihat foto ini, sepertinya hubungan mereka berdua cukup dekat. Makan bersama wanita muda, inikah yang dia sebut sebagai urusan bisnis? Alis indah Feng Wanning pun sedikit terangkat. Entah kenapa rasanya kayak diselingkuhi. Dia pun mengirim pesan ke Jiang Jiang. Kamu lagi makan bareng kakakmu ya? Begitu melihat pesan dari Feng Wanning, Jiang Jiang langsung tersenyum puas. Umpannya akhirnya dimakan juga. Jiang Jiang cuma membalas singkat iya. Feng Wanning bertanya lagi. Sama Li Yunshu juga? Jiang Jiang kembali menjawab dengan satu kata, iya. Melihat dua balasan singkat berupa kata iya dari Jiang Jiang, raut wajah Feng Wanning semakin kesal. Kenapa dia cuma jawab iya sih? Apa dia cuma tahu kata itu? Nggak bisa apa ngetik agak panjang dikit? Karena tidak punya pilihan lain, Feng Wanning terpaksa kembali bertanya, kakakmu sama Li Yunshu saling kenal ya? Kenal kok, kakakku sama Li Yunshu itu teman sekolah dari SD sampai SMA. Feng Wanning tanpa sadar mengernyitkan dahi. Teman sekolah, bisa ketemu Li Yunshu secara nggak sengaja. Bikin kakakku senang banget. Tapi kamu jangan salah paham dulu ya. Kakakku sama Li Yunshu murni cuma teman biasa kok. Meskipun waktu zaman sekolah dulu sempat digosipkan pacaran. Tapi itu kan sudah lama berlalu. Feng Wanning langsung terfokus pada kata digosipkan. Jiang Jiang langsung membalas dengan cepat. Iya, dulu di sekolah, semua orang bilang kalau mereka itu pasangan yang serasi banget. Bagaikan jodoh dari langit. Tapi ya, itu kan cerita bertahun-tahun yang lalu. Raut wajah Feng Wanning semakin tidak senang. Dia kembali membuka foto tersebut, menatap mereka berdua yang tampak begitu serasi, saling memandang satu sama lain, dengan senyuman manis di wajah mereka. Suasananya kelihatan hangat sekali, dan mereka benar-benar terlihat cocok bersama. Melihat Feng Wanning yang tak kunjung membalas pesannya, Jiang Jiang pun tersenyum puas. Feng Wanning pasti sekarang lagi cemburu setengah mati. Aku juga ngobrol seru banget sama Li Yunshu. Bahkan setelah makan, dia lanjut mengajak teman-teman yang lain buat main bareng. Soalnya aku langsung ke luar negeri setelah lulus SMA. Jadi selama bertahun-tahun aku tinggal di sana. Makanya aku jarang berkabar dengan teman-teman di dalam negeri. Sementara Li Yunshu sendiri terus kuliah dan berkarier di sini. Hubunganku sama teman-teman lama masih terjalin dengan sangat baik. Begitu mereka datang dan lihat aku ada di sana, mereka kelihatan senang banget. Mereka juga penasaran banget sama kehidupanku setelah lulus kuliah. Teman-teman langsung ngerubungin aku. Terus nanyain gimana perkembangan karierku selama beberapa tahun terakhir ini. Sambil tersenyum, aku jawab kalau sebelumnya aku tinggal di luar negeri. Aku sibuk mengelola bisnis keluarga kami yang ada di sana. Dan sekarang aku sudah balik ke sini. Saat ini aku lagi megang perusahaan hiburan milik keluargaku. Oh iya, satu lagi aku juga sudah menikah. Kami sudah resmi daftar pernikahan secara hukum. Sekarang kami lagi sibuk mempersiapkan acara resepsinya. Mendengar hal itu, semua temanku langsung tertegun. Mereka menatapku dengan tatapan tak percaya. Kamu serius udah nikah? Aku cuma tersenyum sambil mengangguk. Iya benar. Seketika, ekspresi teman-teman di sekitarku berubah jadi aneh. Kojo dan Li Yunshu, mereka berdua kan sama-sama rupawan dari keluarga terpandang dan punya prestasi akademis yang gemilang. Dulu kami semua mengira mereka berdua bakal berakhir di pelaminan. Begitu mendengar kabar kalau aku sudah menikah, Li Yunshu terkejut. Dia menatapku dengan penuh keheranan. Tangannya yang sedang memegang gelas tampak mencengkeram lebih erat. Emangnya siapa pasanganmu? Tanya Li Yunshu. Sambil tersenyum santai, aku menjawab. Iristiku bermarga Feng, namanya Feng Wanning. Feng Wanning, nama itu terdengar sangat familiar.
Tak butuh waktu lama bagi Li Yunshu untuk menyadari siapa sosok itu. Feng Waning, pewaris tunggal keluarga Feng. Aku pun tersenyum dan memperjelas kepada mereka. Iya, putri dari pemilik Hotel Wanfan. Sontak mereka semua langsung berseru kaget. Hotel Wanfan? Bukankah itu jaringan hotel bintang 5 yang sangat terkenal di kancah internasional? Bisnis dan aset mereka kan tersebar di seluruh penjuru dunia. Siapa yang menyangka kalau Jiang Chen ternyata menikah dengan Feng Waning? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, meski keluarga Jiang tidak sekuat keluarga Feng, selisih kekayaan mereka tidaklah terlalu jauh. Jadi pernikahan mereka bisa dibilang sangat setara dan serasi. Detik berikutnya, teman-teman lama langsung berebut memberikan ucapan selamat kepadaku. Aku tersenyum lalu menerimanya dan mengundang teman-teman sekalian untuk datang ke pernikahan kami nanti. Acara baru mulai bubar saat larut malam, sekitar jam 11 malam. Karena besoknya aku harus bekerja, aku termasuk rombongan pertama yang pulang. Paman Li Yun mengantarku sampai ke pintu depan. Karena habis minum alkohol, aku tidak bisa menyetir. Jadi aku berdiri di depan pintu sambil menunggu sopir pengganti. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri lagi. Dan bertanya mengapa aku tiba-tiba menikah dengan Feng Waning. Dia benar-benar heran dan tidak habis pikir. Aku selalu berada di kota C. Keluarga Feng dan keluarga Jiang adalah keluarga terpandang yang menempati peringkat papan atas di kalangan elit. Setiap gerak-gerik mereka selalu menjadi pusat perhatian. Tapi aku tidak mendengar kabar angin apapun tentang rencana perjodohan atau pernikahan antara kedua keluarga. Ini benar-benar mendadak. Aku bahkan mengira Jiang Chen belum punya pacar. Aku memberikan alasan klise yang asal-asalan, karena kami saling menyukai. Saling menyukai ya. Setelah itu, kami berdua terdiam dan tidak berbicara lagi. Tak lama kemudian, sopir penggantinya datang. Aku berpamitan padanya lalu pergi. Aku sampai di rumah dan masuk ke kamar sekitar jam 12 malam. Aku melihat Feng Waning masih duduk di sofa sambil bermain ponselnya. Aku bertanya padanya mengapa dia belum tidur. Feng Waning menatapku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia memperhatikanku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rambutku tidak berantakan, bajuku rapi, dan tidak ada bekas aneh-aneh di leherku. Lagi nungguin aku ya, Waning? Wajahnya langsung memerah seketika. Dengan kesal bercampur malu, dia membentak manja, "Siapa juga yang nungguin kamu? Aku kan lagi main ponsel." Aku tersenyum lalu menggodanya lagi. Main ponsel sambil nungguin aku kan? Kan sudah kubilang, aku tidak sedang menunggumu. Nanti aku akan usahakan pulang lebih cepat. Biar kamu tidak perlu menunggu sampai larut malam. Apa Jiang Chen ini tidak mengerti kata-kataku sih? Kan sudah kubilang, aku tidak nunggu, tidak nunggu, tidak nunggu. Bisa tidak jangan kepedean? Kamu mau membuatku tampak seperti istri malang yang menunggu suaminya pulang. Dengan penuh penderitaan, Feng Waning baru saja ingin mengatakan sesuatu demi menjaga gengsinya. Tapi aku malah langsung masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Feng Waning yang kehabisan kata-kata akhirnya menyerah. Tunggu dia selesai mandi dan keluar, baru aku akan mendebatnya lagi. Aku benar-benar hanya sedang main ponsel kok. Begitu aku selesai mandi dan keluar, aku langsung naik ke atas ranjang. Aku sangat lelah setelah bekerja sepanjang hari, dan malamnya harus memaksakan diri untuk mengobrol dan minum bersama teman-teman sekelas. Sekarang aku benar-benar lelah, hanya ingin tidur. Wanita itu baru saja ingin mencari kesempatan untuk menjelaskan, tapi dia melihat aku sudah memejamkan mata. Sontak saja hatinya merasa sedikit kesal. Sudah tidur? Apa dia sama sekali tidak mau bicara denganku sepatah kata pun? Menyadari kekesalan kecil wanita itu, aku tanpa sadar menarik sudut bibirku membentuk senyuman. Aku mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam pelukanku. Mana bisa wanita itu merasa kesal lagi. Sekarang yang tersisa hanyalah rasa malu-malu yang manja. Malam itu pun berlalu dengan penuh kehangatan. Kekesalan di hati Feng Waning pun sudah banyak berkurang. Keesokan harinya, Jiang Jiang yang baru hari pertama bekerja, datang ke kantorku. Dia datang untuk mencari tahu situasi. Jiang Jiang menatap wajahku yang tampak agak lelah dan membatin, apakah ini karena tidak tidur nyenyak semalam? Atau karena Feng Waning melihat postinganku di media sosial, lalu bertengkar dengan kakak. Dengan penuh perhatian, dia bertanya, "Kenapa kakak kelihatan lelah sekali?" Aku menjawab datar, "Semalam aku kurang tidur. Aku baru tidur sekitar jam 3 pagi, dan jam 7 pagi sudah harus bangun." Bagaimana mungkin bisa tidur nyenyak? Jiang Jiang tertegun sejenak. Apakah dia tidak bisa tidur karena bertengkar dengan Feng Waning, atau karena habis melakukan sesuatu semalaman? Namun setelah memperhatikanku dengan saksama sekali lagi, mau dilihat dari manapun, sama sekali nggak ada bekas yang mencurigakan. Jadi,
Mereka berdua beneran masih belum ngapa-ngapain. Kok Feng Waning bisa setenang ini sih? Bener-bener nggak punya rasa khawatir sedikit pun. Sebenarnya bukan karena aku ngerasa Feng Waning itu orang baik, tapi kakakku kan sangat luar biasa. Mereka berdua bahkan sudah menikah, tapi Feng Waning masih saja tidak mau disentuh oleh kakak. Kebayangkan betapa sedih dan tersiksanya perasaan kakak. Feng Waning bener-bener keterlaluan. Memikirkan hal itu, Jang Jang tidak bisa menahan amarahnya lagi, walau sedetik pun. Dia langsung berbalik dan pergi dengan penuh amarah. Jang Jang, kamu kenapa? Tapi dia sama sekali tidak menjawab. Dan tanpa membuang waktu, dia langsung mengemudikan mobilnya dari tempat parkir menuju markas besar grup Feng. Begitu sampai di lobi, dia baru sadar kalau tidak tahu di lantai berapa kantor Feng Waning berada. Tanpa pikir panjang, dia langsung menelepon Feng Waning. Begitu telepon tersambung, Jang Jang langsung berteriak dengan marah, "Feng Waning, aku sekarang ada di lobi lantai 1 perusahaanmu. Sekarang juga cepat turun dan temui aku." Setelah mengatakan itu, Jang Jang langsung mematikan teleponnya tanpa menunggu jawaban dari Feng Waning. Feng Waning hanya bisa kebingungan menatap ponselnya yang tiba-tiba dimatikan. Dia pun turun ke lantai 1 dan langsung melihat Jiang Jiang sedang berdiri di sana dengan wajah memerah menahan amarah. Dia menghampirinya lalu bertanya, "Kamu kenapa?" Jiang Jiang menatap Feng Waning sambil mengertakkan giginya. "Feng Waning, tega-teganya kamu bersikap kayak begini." Karena tidak siap, Feng Waning langsung terdorong hingga terjatuh ke lantai. Kilatan amarah seketika melintas di matanya. "Jang Jang, kamu gila ya?" Feng Waning pun dibantu berdiri oleh orang-orang di sekitarnya. Ini adalah pertama kalinya ada orang yang berani mendorong dirinya seperti ini. Kalau bukan karena Jang Jang adalah sahabat lamanya, sekaligus adik iparnya sendiri, dia pasti sudah menyuruh orang untuk menyeretnya keluar dari tadi. Feng Waning mencoba menahan emosinya, lalu kembali bertanya dengan ketus, "Sebenarnya kamu gila karena apa? Memangnya aku ada salah apa sama kamu?" Dengan tubuh gemetar karena marah, Jang Jang berteriak, "Feng Waning, kamu benar-benar brengsek. Memangnya kamu nggak sadar apa yang sudah kamu lakukan?" Feng Waning semakin bingung. "Memangnya apa yang sudah kulakukan pada kakakmu?" "Aku tidak melakukan apa-apa. Hanya melakukan apa yang biasa dilakukan sepasang suami istri kok. Tapi semalam Ah Chen memang agak terpaksa. Aku memang terlalu memaksakan diri." Jangan-jangan Ah Chen menceritakan hal ini pada Jang Jiang, makanya Jang Jiang datang untuk melabraknya? Feng Waning merasa agak bersalah. Itu memang salahnya. Dengan gugup Feng Waning bertanya, "Lalu, kamu mau apa sekarang?" "Semalam aku juga tidak sengaja kok. Aku cuma sedang emosi dan tidak bisa menahan diri." "Mauku apa?" "Aku ingin menghabisimu. Kakakku adalah kebanggaanku." Tidak ada seorang pun yang boleh menyakitinya. Feng Waning tertegun. Apakah dosaku seberat itu? Jang Jang menatap Feng Waning sambil mengertakkan gigi. Dia benar-benar ingin maju dan menghajarnya sekarang juga. Tapi melihat wajah bingung Feng Waning, kekesalannya mereda sejenak. "Ikut aku keluar." Dia langsung berbalik dan berjalan keluar dari gedung grup Feng. Sadar dirinya salah, Feng Waning pun mengekor dengan patuh. Dia mengikuti Jang Jang sampai ke sudut yang sepi di luar. Jang Jang melototi Feng Waning. "Katakan sekarang, kapan kamu berencana bercerai dari kakakku?" Feng Waning tertegun sejenak. Dia menatap Jang Jang dengan heran. "Bercerai?" Jang Jang menyahut tidak sabar. "Kalau tidak cerai, kamu mau menyiksa kakakku seumur hidup?" Feng Waning tampak sangat bingung. "Kamu sendiri tidak bisa menentang kakek Feng. Tapi bukan berarti kamu bisa melampiaskan amarahmu pada Ah Chen." Feng Waning semakin tidak mengerti. "Aku tidak melampiaskan amarahku pada Ah Chen kok. Lagi pula, apa hubungannya semua ini dengan kakek Feng?" "Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Kakek Feng yang memaksamu menikah dengan Ah Chen. Aku tahu kamu terpaksa. Dan caramu memperlakukan Ah Chen sekarang adalah bentuk balas dendammu pada kakek Feng." Feng Waning menyela ucapan Jiang Jiang. "Kamu bicara apa sih? Apa hubungannya apa yang kulakukan dengan kakekku? Lagi pula, aku sama sekali tidak berniat membalas dendam pada kakek. Masalah kemarin malam itu, emang aku yang salah." Kali ini gantian Jiang Jiang yang kebingungan. "Masalah kemarin malam? Tapi itu juga nggak bisa sepenuhnya disalahin ke aku dong. Memangnya ini murni salahku sendiri? Memangnya kakakmu nggak salah sama sekali." "Kakakku salah apa?" Jong Waning berkata dengan nada agak sedih karena merasa disalahkan. "Kakakmu itu kan pria yang sudah beristri. Tapi kok malah main sama teman perempuannya sampai larut malam baru pulang. Memangnya itu nggak salah?" Jang Jang pun mulai tenang. Dia menyadari kalau dirinya dan Feng Waning ternyata sama sekali nggak lagi bahas hal yang sama. "Jadi,
Kemarin malam kamu sama Ah Chen berantem gara-gara Li Yunshu. Kakakmu yang bilang begitu ke kamu. Kakakku nggak bilang apa-apa. Feng Wanning langsung kehabisan kata-kata. Lalu kenapa hari ini kamu sampai ngamuk begitu? Jang Jang mendengus kesal. Nggak usah ngaco. Mending kamu cerai saja sama kakakku. Feng Wanning makin kehabisan kata-kata. Memangnya urusan begini bisa kita tentuin sendiri? Kalau aku punya hak untuk itu, aku nggak akan pernah nikah sama kakakmu. Lagi pula, aku bukan tipe perempuan yang menganggap pernikahan sebagai mainan. Jong Jong mendengus dingin. Ngomongnya seolah-olah kamu ini perempuan yang sangat bertanggung jawab saja. Jadi, gitu Tata. Tapi emang kenyataannya aku begitu. Jang Jang hampir saja tertawa saking jengkelnya melihat betapa tidak tahu malunya perempuan itu. Feng Wanning kembali bersuara. Jang Jang, aku nggak mengerti. Sebenarnya apa sih yang sudah kulakukan sampai kamu bersikeras menyuruhku cerai dengan kakakmu? Dia benar-benar tidak habis pikir. Padahal saat awal suaminya itu menikah denganku, meskipun Jang Jang tidak setuju, tapi reaksinya tidak sampai menentang sekeras ini. Tapi sekarang, dia malah menuntut dengan sangat keras agar kami bercerai. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu sendiri kan tahu. Jang Jang langsung naik darah begitu membahas hal ini. Dia melototi Feng Wanning dengan sangat galak. Sontak, Feng Wanning pun melangkah mundur karena refleks. Aku nggak ngapa-ngapain kok. Harus banget ya aku jelasin semuanya. Karena kamu udah nikah sama Kak Chen-ku, kamu harusnya jalanin peran sebagai istri dengan penuh tanggung jawab dan kewajiban. Kalau kamu emang sebenci itu sama Kak Chen, mending dari awal kamu tegas buat nggak nikah. Tapi nyatanya kamu tetap nikah. Tapi malah jadiin kakakku kayak pajangan, nggak dilihat, nggak disentuh. Kamu tahu nggak bagi cowok kayak kakakku, hal itu benar-benar menyakitkan dan menghina banget. Feng Wanning menatap Jiang Jiang dengan heran. Nggak dilihat, nggak disentuh. Kalau emang kayak gitu, mending cerai aja sama kakakku. Jangan buang-buang waktu kakakku lagi. Feng Wanning menyela, tunggu sebentar. Siapa yang bilang aku nggak lihat dan nggak nyentuh? Biar ku tahu ya. Aku nyentuh dia tiap hari. Semalam aja aku nyentuh dia berkali-kali. Keduanya saling bertatapan, merasa agak canggung. Terutama Feng Wanning yang wajahnya langsung memerah. Jang Jang yang menatapnya pun mendadak ikut merona merah. Beneran apa? Beneran? Masa sih? Memangnya kamu pikir aku lagi bohong? Jang Jang berbicara dengan agak canggung. Terus kenapa kamu nggak bilang di grup? Bikin aku salah paham aja. Feng Wanning berkata dengan pasrah. Memangnya kamu mau aku pamer kemana-mana? Kalau aku udah tidur sama kakakmu, di matamu aku semurah itu ya? Nggak gitu juga sih. Kakaknya yang gantengnya luar biasa bak dewa itu. Pada akhirnya, tetap aja dilahap sama sahabatnya yang manja dan keras kepala ini. Jang Jang bertanya dengan penasaran. Terus, semalam apa yang terjadi antara kamu sama kakakku? Feng Wanning tiba-tiba merasa bersalah dan tidak berani menatap Jang Jang. Nggak ada apa-apa kok, jujur. Melihat gelagat Feng Wanning, jelas sekali ada yang tidak beres. Jang Jang pun menginterogasinya dengan wajah serius. Feng Wanning ragu-ragu sejenak, lalu berujar, itu, semalam kakakmu loyo, jadi aku maksa dia. Suaranya terdengar makin lama makin pelan, sampai beberapa kata terakhirnya hanya terdengar seperti dengungan nyamuk. Awalnya, Jang Jang sama sekali tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Baru setelah beberapa detik dia akhirnya paham. Sambil menggertakkan gigi, dia memelototi Feng Wanning. Feng Wanqin langsung memutar tubuhnya dan berlari pergi. Suaranya terdengar sayup-sayup terbawa angin. Kamu tidak mengerti. Ini namanya bumbu kemesraan suami istri. Zaman sekarang orang-orang memang biasa main begini. Xiang Ni kembali ke kantor, menghampiriku dan berkata, Kak, kalau Feng Wanqin bersikap tidak baik padamu, atau melakukan sesuatu yang menyakiti hatimu, kamu harus kasih tahu aku. Biar aku pergi menghajarnya. Aku tersenyum sambil mengangguk, iya, nanti kalau saatnya tiba, aku pasti akan kasih tahu kamu. Tapi sebenarnya, dia memperlakukanku dengan sangat baik. Kakak sudah jelas-jelas dipaksa begitu, kok masih bisa bilang dia baik? Apa memang aku yang tidak mengerti ya? Apa itu memang benar-benar bumbu kemesraan suami istri? Jang Jang akhirnya pergi dengan hati yang dipenuhi rasa penasaran. Aku merasa Jang Jang hari ini bersikap agak aneh. Kejadian antara Jang Jang dan Feng Wanning di lantai 1 telah dilaporkan seseorang kepada kakek Feng. Beliau menduga pasti Feng Wanning telah melakukan suatu kesalahan. Makanya Jang Jang sampai melakukan hal itu. Namun, Feng Wanning adalah satu-satunya keturunan di keluarga Feng. Cucu perempuan kesayangan yang dimanjakan oleh kakek Feng sejak kecil.
Sebiasa apapun beliau mendidiknya sehari-hari, beliau tidak pernah tega menyentuhnya sedikit pun. Kakek Feng pun merasa sedikit kesal. Saat makan malam tiba, beliau pun mengungkit masalah ini. Kudengar hari ini Jiang Jiang mendorongmu sampai jatuh di lantai 1, bahkan dia juga mau memukulmu. Feng Waning tertegun sejenak, lalu mendongak dan menatapku sekilas. Aku menatap Feng Waning dengan heran, lalu bertanya padanya, dia mendorongmu sampai jatuh? Feng Waning tidak bersuara sama sekali. Sepertinya memang benar begitu. Aku kembali bertanya padanya, kenapa dia sampai mendorongmu? Namun Feng Waning tetap diam membisu. Dia merasa hal itu sangat sulit untuk diucapkan. Kakek Feng lalu menyahut, Jiang Jiang bukan anak yang tidak tahu aturan. Pasti kamu yang sudah berbuat salah. Feng Waning dan kakeknya yang naik pitam. Kamu nggak usah ikut campur. Ini urusan antara aku dan Jiang Jiang. Melihat apa yang dia lakukan padaku semalam. Bahkan, kalau Jiang Jiang benar-benar memukulnya, dia pantas menerimanya. Kakek Feng mengernyitkan dahi dan berkata, karena kamu yang salah, pergilah minta maaf kepada Jiang Jiang dan juga mertuamu. Aku menatap kakek Feng. Kakek, aku akan menemui Jiang Jiang dan menanyakan masalah ini baik-baik. Kakek Feng menatapku lalu berkata, Waning memang sudah kumanjakan sejak kecil, pasti dia yang berbuat salah. Jangan pedulikan dia, ini semua salahnya sendiri. Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi, tapi di dalam hati aku tahu, kakek tidak mungkin membahas masalah ini begitu saja. Beliau sebenarnya sedang memberi isyarat padaku. Aku pun bisa memahaminya. Bagaimanapun, Feng Waning adalah satu-satunya penerus keluarga Feng, dan kakek sangat menyayanginya. Tindakan Jiang Jiang memang terlalu impulsif. Untung saja pelakunya adalah Jiang Jiang. Kalau orang lain yang melakukannya, kakek pasti sudah menghabisinya tanpa ampun. Setelah makan selesai, aku dan Feng Waning kembali ke kamar. Jiang Jiang, kenapa sampai memukulmu? Feng Waning tetap bungkam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku mendesaknya lagi. Kalau kamu tidak mau bicara, aku akan tanya langsung pada Jiang Jiang. Namun Feng Waning tetap saja diam. Melihat Feng Waning yang benar-benar tidak ingin bicara, aku pun memutuskan untuk menelepon Jiang Jiang. Begitu teleponnya tersambung, aku langsung bertanya, kenapa kamu memukul Feng Waning? Jiang Jiang tertegun sejenak, lalu menggertakkan giginya kesal karena dia yang salah. Aku mengernyitkan dahi. Memangnya apa yang dia lakukan? Dengan nada kesal, Jiang Jiang menjawab, tanya saja sendiri padanya. Aku sudah tanya, tapi dia tidak mau bicara. Itu karena dia tahu dia salah, makanya dia malu untuk mengatakannya. Suaraku pun menjadi sedikit lebih serius. Jadi, sebenarnya apa yang terjadi? Mendengar nada bicaraku, Jiang Jiang langsung tahu kalau aku mulai marah. Aku kira dia sudah berbuat kurang ajar padamu. Aku bertanya dengan heran. Bagaimana bisa kamu berpikir begitu? Jiang Jiang terdiam, ada beberapa hal. Bahkan kepada kakak kandungnya sendiri pun, dia merasa sangat sungkan untuk mengatakannya. Aku melirik ke samping ke arah Feng Waning yang sedang duduk dengan gelisah. Kenapa mereka berdua gugup dan terbata-bata begini? Sebenarnya ada apa sih? Kali ini Jiang Jiang tidak berani lagi menyembunyikannya. Dia bergumam pelan. Lagian, siapa suruh dia memaksa kakak tadi malam? Mendengar ucapan itu, aku yang biasanya selalu tetap tenang menghadapi situasi segenting apapun, kali ini tidak bisa menahan telingaku yang memerah karena malu. Hubungan Feng Waning dan Jiang Jiang ternyata sedekat ini, sampai-sampai urusan ranjang suami istri pun diceritakan kepadanya. Feng Waning melihat telingaku yang memerah dan merasa hal itu sangat tidak biasa. Di seberang telepon, Jiang Jiang masih terus menggerutu kesal. Dia mengoceh tanpa henti. Aku melakukan semua ini demi kakak tahu. Kalau aku tidak memberinya pelajaran, dia yang berani memaksa kakak sekali. Pasti akan berani melakukannya untuk kedua kalinya. Aku benar-benar tidak habis pikir. Kak, kenapa kakak bisa menyukai wanita seperti itu? Kalau sampai ada yang berikutnya, aku benar-benar akan memukulnya. Aku pun berjalan ke arah balkon, lalu menutup pintu kaca gesernya. Dengan begitu, Feng Waning tidak akan bisa mendengar obrolanku dengan Jiang Jiang lagi. Melihat tindakan ini, Feng Waning membatin. Apa dia sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Kami kan suami istri. Bukankah seharusnya kami menjadi orang terdekat di dunia ini? Kenapa mereka berdua harus menutup-nutupi hal ini dariku? Apa mereka sedang membicarakan kejelekanku? Haruskah aku menguping? Tidak boleh. Memangnya aku, nona muda keluarga Feng, tidak punya harga diri? Aku melirik ke arah Feng Waning, lalu berkata kepada Jiang Jiang, bagaimanapun juga, kamu tidak seharusnya main tangan. Waning adalah anak tunggal di keluarga Feng. Kamu pasti tahu sendiri.
Seberapa pentingnya dia bagi kakek dan seluruh keluarga Feng. Hari ini kamu terlalu impulsif, sampai mendorongnya kasar di depan umum begitu. Mendengar teguran itu, Jiang Jiang bergumam lirih, aku kan tidak benar-benar memukulnya. Kan waktu itu aku cuma mau nakut-nakutin dia. Tapi jangan di depan umum juga kali. Ya udah, lain kali aku bakal cari malam yang gelap gulita, terus nyergap dia pakai karung. Suaranya kekecilan, jadi aku nggak kedengaran jelas. Makanya aku langsung nanya, Kiang, kamu bilang apa? Jiang pasti nggak bakal berani ngomong begitu ke aku. Dia sempat ragu-ragu sebentar, lalu bertanya, terus apa dia nggak mikir, "Ah, soal apa yang udah dia lakuin ke kakak? Gimana caranya nanti ngejelasin ke papa sama mama?" Aku terdiam sejenak. Sebenarnya, dia nggak maksa aku kok. Jiang langsung menyambar. Kak, kakak bilang apa? Kakak nggak nolak. Aku memijat pangkal hidungku, merasa nggak seharusnya membahas masalah sensitif ini sama adik sendiri. Jiang, aku sama dia itu suami istri. Tarik ulur, kamu paham nggak sih? Jiang memasang wajah tak percaya. Aku nggak mau tahu. Kakakku ternyata malah main tarik ulur sama Feng Waning, memanfaatkan keheningan Jiang. Aku pun segera mengalihkan pembicaraan. Soal masalahmu sama Feng Waning, kakek marah besar. Lain kali datanglah dan minta maaf kepada kakek. Jiang langsung bungkam 1000 bahasa. Aku bisa bilang apa lagi? Aku nggak mau ngomong apa-apa. Aku rasanya mau mengurung diri aja. Aku bener-bener kayak badut. Setelah selesai menelepon Jiang, aku kembali ke kamar. Feng Waning sedang duduk di sofa sambil bermain ponsel. Melihatku masuk, dia bertanya, Jiang bilang apa? Aku tahu, hubunganmu dengan Jiang memang dekat. Tapi ada beberapa hal yang nggak seharusnya kamu ceritakan padanya. Feng Waning tampak belum paham. Hal apa? Melihat wajahnya yang kebingungan, dengan pasrah aku menjawab, urusan intim antara suami istri. Aku nggak kayak gitu. Cuman perempuan nggak berkelas. Yang bakal mengumbar urusan ranjangnya ke sahabat sendiri. Aku menimpali dengan dingin. Kalau gitu, kenapa Jiang bisa tahu soal kejadian kita semalam? Wajah Feng Waning pun seketika memerah padam. Itu cuma nggak sengaja. Percayalah padaku, aku benar-benar tidak membocorkan urusan kita kepada orang lain. Aku bukan orang yang seperti itu. Aku mengangguk sambil tersenyum dan bergumam lembut. Aku percaya padamu. Aku memperhatikan tangan kecilnya yang begitu lembut. Ada bekas merah samar di sana. Sepertinya itu akibat tergelincir saat didorong oleh Jiang. Sakit ya? Feng Waning menatapku yang dipenuhi rasa iba. Wajahnya pun merona merah. Dan jantungnya berdebar makin kencang. Melihat dia diam saja, aku mendekat, lalu meniup telapak tangannya dengan lembut. Kalau ditiup begini, pasti tidak sakit lagi. Jantung Feng Waning berdetak makin cepat. Apa Jiang Chen sedang menggodaku? Ya ampun, dia nakal sekali. Jantungku rasanya mau copot. Melihat wajah imut Feng Waning yang sudah merah padam, aku menarik sudut bibirku membentuk senyuman, lalu membungkuk mendekatinya. Aku mendaratkan kecupan lembut di bibir merahnya yang basah, lalu bertanya padanya, "Sekarang masih sakit?" Feng Waning menjawab dengan terbata-bata. "Sudah tidak sakit." Melihatnya seperti itu, aku tersenyum begitu cerah dan hangat. Pintar sekali. Setelah berkata begitu, aku mengecuk bibirnya sekali lagi, baru kemudian beranjak untuk pergi mandi. Baru saat itulah Feng Waning berani menarik napas dalam-dalam. Dulu, ada banyak pria dari berbagai kalangan yang mencoba merayuku dengan berbagai macam cara. Tapi aku tidak pernah merasa tertarik sedikit pun. Hatiku benar-benar datar tanpa riak, bahkan rasanya agak konyol. Di mataku, trik mereka sangat murahan, kuno, dan kekanak-kanakan. Tapi sekarang, aku begitu gugup dan malu, hingga tidak tahu harus berbuat apa. Sampai sekarang, jantungku masih berdegup kencang bukan main. Feng Waning memegangi dadanya lalu merebahkan diri di sofa, dan terus seperti itu sampai aku selesai mandi dan keluar. Feng Waning tampak agak ragu untuk menatapku langsung. "Kenapa? Tangannya sakit lagi?" Aku teringat informasi yang pernah kuperiksa dulu. Di sana tertulis kalau Feng Waning adalah gadis manja yang keras kepala, nona besar sombong yang selalu semena-mena. Tapi setelah beberapa hari berinteraksi langsung dengannya, aku menyadari ternyata dia sangat polos dan gampang tersipu. Wajah Feng Waning memerah padam. Dalam hati dia merutuki dirinya sendiri, kenapa aku payah sekali sih? Kenapa harus terus-terusan merona begini? Kejadian apa coba yang belum pernah kuhadapi? Apa yang perlu dimalukan? Aku menatap matanya yang indah dan berkaca-kaca, lalu tertawa kecil. Melihatku menertawakannya, dia langsung membulatkan tekad, lalu melangkah mendekat. Dia menyodorkan tangannya yang putih mungil ke depan mulutku. "Sakit lagi nih, mau tolong ditiupkan lagi? Atau dicium?"
Dengan hati yang berdebar kencang dan gugup, Feng Wanning membatin. Xiang Chen pasti sengaja menggodaku. Kalau dia bisa menggodaku, masa aku tidak boleh balas menggodanya? Aku menatap tangan mungil yang tiba-tiba disodorkan itu, dan sempat tertegun sejenak. Aku benar-benar tidak menyangka Feng Wanning akan bertindak sejauh ini. Kupikir setelah kugoda begitu, dia akan memelototiku, lalu langsung kabur mandi untuk menghindar. Siapa sangka dia sekarang jauh lebih berani. Aku tersenyum kecil lalu mengangguk. Baiklah, kemudian meniup lembut tangan mungil di depanku dan mengecupnya pelan. Sekarang sudah tidak sakit lagi, kan? Feng Wanning ingin mengatakan sesuatu untuk menyelamatkan harga dirinya, tapi mendadak otaknya menjadi benar-benar kosong. Sepertinya sudah tidak sakit lagi. Kalau nanti sakit lagi, beritahu aku ya. Nanti ku bantu tiup lagi. Wanning menatapku dengan wajah yang merah padam. Melihat ekspresi wajahnya, aku baru tersadar kalau kata-kataku barusan terdengar agak memalukan. Benarkah kalau sakit aku boleh minta kamu tiup lagi? Mendengar pertanyaan yang terdengar sangat ambigu itu, seketika membuatku bingung harus menjawab apa. Padahal dalam urusan lain aku selalu bisa mengatasinya dengan mudah. Namun, aku hanya menanggapinya dengan santai. Feng Wanlin yang melihatku sampai tidak bisa berkata-kata karena digoda olehnya. Memangnya dia tidak boleh merasa senang di dalam hati? Aku menatap Feng Wanning dan berkata dengan tenang, asalkan yang memukulmu itu Jiang Jiang, tidak masalah. Mau kupanggilkan Jiang Jiang sekarang juga untuk menghajarmu? Wajah Feng Wanning memerah padam sambil menggertakkan giginya. Tidak perlu. Dia pun langsung kabur begitu saja karena panik. Untuk menunjukkan rasa bersalahnya, keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Jiang Jiang datang ke kediaman keluarga Feng. Kakek Feng, maafkan aku. Kemarin aku terlalu terbawa emosi. Seharusnya aku tidak main tangan pada Feng Wantong. Kakek Feng jangan khawatir. Kedepannya, aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Kakek Feng sangat puas dengan sikap Jiang Jiang. Jiang Jiang anak baik. Kamu dan Wanning sudah berteman selama bertahun-tahun. Jika ada hal yang dilakukan Wanning yang kurang berkenan, kamu bisa memberitahunya agar dia bisa berubah. Kalau dia tidak mau mendengarkan, kamu beritahu kakek saja, biar kakek yang memberinya pelajaran. Kalau kamu sampai main tangan, itu bisa merusak persahabatan kalian. Ya kakek Feng, aku mengerti. Kakek juga bukan tipe orang tua yang suka mempermasalahkan kesalahan anak muda terus-menerus. Namun, sebenarnya apa yang dilakukan Wanning sampai membuat Jiang Jiang semarah ini? Jadi, Wanning sebenarnya melakukan apa sampai membuatmu semarah ini? Jiang Jiang merasa tidak enak untuk mengatakannya. Kakek Feng sebenarnya tidak ada apa-apa. Itu hanya kesalahpahaman saja. Kakek Feng malah menjadi semakin penasaran. Memang benar kata pepatah, makin tua makin cerdik. Dia pun langsung mencoba memancingnya. Apakah Wanning telah melakukan sesuatu yang menyakiti kakakmu? Sungguh bukan begitu, kakek Feng. Kenapa kakakku dan Feng Wanqing masih belum bangun juga? Kakek Feng berkata sambil tersenyum. Mungkin mereka terlalu lelah semalam, jadi sekarang masih tidur. Pipi Jiang Jiang langsung memerah samar mendengar ucapan itu. Terlalu lelah semalam. Kata-kata itu benar-benar membuat siapa saja tidak bisa tidak berpikir yang tidak-tidak. Saat itu, terdengar kakek Feng tersenyum dan bertanya kepada Jiang Jiang, kamu lebih suka keponakan laki-laki atau perempuan? Keponakan? Jiang Jiang seketika melongo. Hamil? Apa jangan-jangan Kak Wanning hamil? Nggak mungkin kan? Dia dan kakakku baru menikah sebentar. Mana mungkin secepat itu? Kak Wanning beneran hamil? Enggak kok, kakek cuma asal nanya aja. Jiang Jiang pun menghela napas lega. Lalu dia mulai serius memikirkan soal keponakan laki-laki atau perempuan itu. Kalau itu anak kakak, aku harap dia laki-laki, biar mirip seperti kakak. Tapi kalau mirip Wang Xin, idih, dia langsung membuang jauh-jauh pikiran mengerikan itu. Aku lebih suka keponakan laki-laki. Kakek Feng mengangguk dan menyahut, pemikiranmu sama denganku. Jiang Jiang pun mengangguk setuju. Bagi orang tua dengan pemikiran kolot, wajar saja kalau lebih menyukai anak laki-laki. Tapi bagaimana kalau, maksudku andai saja, mereka punya anak perempuan yang mirip Wang Xin bagaimana? Kakek Feng melirik ke arah Jiang Jiang. Anak ini dulu kelihatannya sangat manis. Tapi kok sekarang bicaranya menyebalkan sekali? Kakek Feng memutar bola matanya ke arah Jiang Jiang. Lebih baik kamu berdoa. Anak mereka kelak tidak mirip dengan Feng Wanxin. Kenapa? Tanya Jiang Jiang. Kakek Feng menjawab dengan nada gemas. Karena kalau mirip dia, kakakmu nanti akan seperti aku sekarang. Terus-menerus mengkhawatirkan anaknya tanpa henti. Jiang Jiang, cucuku yang tidak tahu diuntung itu, sudah tidak terhitung berapa kali membuatku naik darah.
Kamu sendiri kan sudah melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Memang benar, untung saja mental kakek Feng sangat kuat. Kalau tidak, dia pasti sudah mati jantungan gara-gara ulah Feng Wanxin. Kakek Feng tenang saja. Anak mereka nanti pasti tidak akan mirip dengan Feng Wanxin. Tiba-tiba, Feng Waning dan aku berjalan turun tangga. Dan kebetulan mendengar ucapan itu. Jang, masih pagi-pagi begini. Kamu bicara omong kosong apa sih? Jang ini memang sekarang sudah semakin keterlaluan saja. Kemarin dia bahkan berani main tangan denganku. Sekarang pagi-pagi buta begini malah datang dan mengadu pada kakek. Bilang kalau anak kami nanti tidak boleh mirip denganku. Wanita menyebalkan. Zhou dan kakek Fung menoleh ke arahnya. Jang menyadari lingkaran hitam yang sangat jelas di bawah mataku. Pasti Feng Waning yang menyiksa kakak semalaman. Sampai-sampai kakak tidak bisa tidur. Memangnya ucapanku salah. Kalau anaknya sampai mirip denganmu, lambat laun keluarga Feng pasti akan hancur. Kakek Feng yang berada di samping langsung mengangguk setuju. Itulah alasanku rela membayar mahal demi mencari Jiang. Chen! Aku berharap pernikahan mereka berdua bisa memperbaiki gen keturunan kita. Gen 2 generasi terakhir keluarga Feng benar-benar buruk. Aku sih kelihatannya lumayan oke, tapi malah melahirkan anak laki-laki yang bucin setengah mati. Lalu anak bucin itu malah melahirkan cucu perempuan yang sialan ini. Kalau kita tidak segera mencari gen yang unggul untuk menyelamatkan keluarga Feng, generasi berikutnya pasti bakal makin bucin dan manja. Keluarga Feng benar-benar bisa hancur, tahu? Feng Waning menatap Jiang dan kakek dengan kesal. Benar-benar bikin emosi. Apa maksud kakek? Aku ini kan cucu kandung kakek sendiri. Jiang mengejekku seperti itu. Tapi kakek bukannya membelaku, malah setuju dengan dia. Apa aku sudah tidak punya harga diri lagi di rumah ini? Aku menatap Feng Waning yang sedang memanyunkan bibirnya. Lalu menegur adikku, Jang, kamu tidak boleh bicara begitu tentang kakak iparmu. Feng Waning melirikku sekilas. Ternyata aku salah. Selama suamiku ada di rumah ini, posisiku pasti akan selalu aman. Jonggo menatapku dan Feng Waning bergantian. Kakak ipar. Sebutan yang sangat asing dan canggung sekali. Cih, aku sih ogah memanggilnya begitu. Feng Waning bertanya. Pagi-pagi begini, mau apa kamu datang ke rumahku? Jang menjawab, aku datang untuk menjenguk kakakku. Feng Waning terdiam. Hampir saja jantungan. Kupikir Ah Chen sengaja menyuruh Jang datang untuk menghajarku. Jang belum sempat sarapan. Akhirnya kami semua sarapan bersama. Aku dan Feng Waning bersiap berangkat kerja dengan menyetir mobil masing-masing. Tapi Jang malah bersikeras ingin ikut di mobil Feng Waning. Feng Waning langsung menolak permintaannya. Arah jalan kita berdua itu beda. Kamu ikut mobil kakakmu saja. Arah kantor Fang dan kantor Jiang itu berlawanan. Nggak mau tahu, pokoknya aku mau ikut mobil kakak. Ngapain sih harus banyak alasan? Karena tidak ada pilihan lain, Waning akhirnya menyalakan mesin mobilnya. Jang yang duduk di kursi penumpang depan pun berkata, Kak, mulai sekarang bisa lebih nahan diri sedikit nggak? Nahan diri apaan? Kakakku itu kalau siang sudah capek banget karena harus mengurus urusan pekerjaan. Makanya kalau malam kakak harus bisa lebih nahan diri dong. Aduh, malu-maluin banget sih. Feng Waning yang memang tidak mau menahan diri langsung menjawab, nggak mau ah. Aku dan kakakmu kan masih pengantin baru. Kenapa juga harus menahan diri? Jang menatap Feng Waning yang menjawab dengan begitu santai, tanpa beban. Dia pun kehabisan kata-kata untuk mendebatnya, dan langsung menghentikan pembicaraan itu. Tiba-tiba, aku menerima pesan singkat dari Feng Waning. Liu Ruyan dan yang lainnya sekarang sudah tahu kalau kita menikah. Mereka terus-terusan mendesak minta ditraktir makan. Kamu mau ikut bergabung juga nggak? Setelah aku menyetujuinya, Feng Waning langsung memesan tempat untuk makan malam. Kami berdua pulang kerja lebih awal dan bergegas pergi ke restoran. Feng Waning tidak mengundang banyak orang hari itu. Hanya ada Liu Ruyan, Bai Yi Seyoyo, serta beberapa teman perempuan lainnya yang cukup dekat dengannya. Mereka semua pun mulai berdatangan satu persatu. Teman-temannya yang belum tahu tentang hubungan kami tampak sangat terkejut saat melihatku. Apalagi setelah mendengar penjelasan dari Feng Waning, mereka makin kaget lagi. Kok bisa sih Feng Waning tiba-tiba menikah diam-diam? Mana suaminya tampan banget lagi? Yang paling terakhir datang adalah Bai Yi. Namun, Bai Yi tidak datang sendirian hari itu. Dia datang bersama seorang pria tampan yang terlihat sangat ceria. Melihat kedatangan mereka, banyak orang di sana mulai menunjukkan ekspresi wajah yang penuh arti. Mereka pun mulai memandangi aku dan Feng Waning bergantian dengan penuh rasa penasaran.
Aku ini tipe orang yang peka dan pandai membaca situasi. Begitu pria ini muncul, aku langsung menyadari kalau hubungan Feng Wanning dengannya benar-benar tidak biasa. Pria itu menghampiri Feng Wanning dengan senyum yang sangat lebar. Feng Wanning, ini oleh-oleh yang kubeli untukmu waktu aku liburan kemarin. Feng Wanning menerima hadiah itu, lalu mengucapkan terima kasih dengan sopan. Terima kasih. Setelah itu, dia langsung menggandeng lenganku erat-erat. Mari ku kenalkan, ini suamiku Jiang Chen, panggil saja dia Ah Chen. Dan ini temanku, Jan Xinqi. Jan Xinqi langsung tertegun dan membelalakan matanya. Dia menatap Feng Wanning dengan tidak percaya, lalu bergantian melihat ke arahku. Apa? Feng Wanning, apa yang kamu katakan? Apa aku tidak salah dengar? Feng Wanning bilang dia suaminya. Aku baru pergi liburan selama 1 bulan. Bagaimana bisa kamu tiba-tiba sudah menikah? Mustahil. Aku bahkan tidak mendengar kabar apa-apa. Aku tidak percaya. Feng Wanning, kamu pasti sedang membohongiku. Tapi kenapa dia harus membohongiku? Aku pun menyapa dengan sopan. Halo, aku suaminya Wanning. Tatapan mata Zhan Xinqi seketika meredup dan kehilangan cahayanya. Dengan tatapan penuh kekecewaan dan kesedihan, dia menatap Feng Wanning. Feng Wanning, apa yang kamu bicarakan? Padahal pacar saja kamu tidak punya. Kenapa sekarang tiba-tiba sudah punya suami? Jangan-jangan demi menolakku. Kamu sampai membayar orang untuk berpura-pura? Suara Feng Wanning terdengar sangat dingin. Aku tidak bohong. Aku benar-benar sudah menikah. Kami bahkan sudah resmi mendaftarkan pernikahan kami. Dia adalah kakak laki-laki Jiang Jiang. Zhan Xinqi biasanya bergaul cukup dekat dengan lingkaran pertemanan mereka. Dan dia juga sangat akrab dengan Jiang Jiang. Dia memperhatikan wajahku dan memang ada kemiripan antara aku dan Jiang Jiang. Dengan latar belakang keluarga Jiang Chen yang terpandang, tidak mungkin dia mau menemani Feng Wanning untuk memainkan sandiwara konyol seperti ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mencari pasangan di lingkaran sosialnya nanti? Jadi mereka benar-benar sudah menikah. Zhan Xinqi menatap kami berdua. Matanya seketika memerah. Aku menyesal, seharusnya aku tidak pergi berlibur. Dengan begitu, aku bisa langsung tahu kalau Feng Wanning mau menikah. Mungkin saja aku masih punya kesempatan untuk menghentikannya. Wajah Feng Wanning tampak tidak senang. Hari ini adalah pertama kalinya kami mentraktir makan. Setelah kami berdua menikah. Jangan merusak suasana dong. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika memintamu pergi. Semua orang sudah berkumpul. Kami pun mulai makan bersama. Mereka ramai-ramai memberikan ucapan selamat kepada kami berdua. Suasananya sangat menyenangkan. Meskipun Zhan Xinqi merasa tidak senang, dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya duduk di sana, sebentar-sebentar menatap Feng Wanning, dan sebentar-sebentar menatapku. Sesekali aku menyadari tatapannya dan membalas menatapnya. Melihat aku sesekali menatap Zhan Xinqi, hati Feng Wanning merasa agak tidak nyaman. Jangan-jangan Ah Cheng salah paham dan mengira aku ada apa-apa dengan Zhan Xinqi, padahal sama sekali tidak ada. Hubungan kami berdua sangat bersih sejak dulu. Aku bahkan belum pernah pacaran dengan laki-laki manapun, dan tidak pernah dekat atau terlibat hubungan ambigu dengan pria manapun. Lagi pula, tidak ada satupun dari mereka yang menarik perhatianku. Setelah makan selesai, kami semua pindah ke klub malam. Kami mulai bermain game, bernyanyi, dan minum-minum. Semua orang bersenang-senang. Aku duduk di sofa sambil melihat Feng Wanning bernyanyi. Suaranya sangat merdu, dan dia terlihat sangat berkarisma. Aku hanya duduk dengan tenang memperhatikannya. Setelah lagu itu selesai, lagu berikutnya giliran Zhan Xinqi. Zhan Xinqi memegang mikrofon dan tiba-tiba mematikan musiknya. Dia menatapku dan berkata, Kak Cheng, aku tahu kakak tidak mencintai Feng Wanning. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang langsung terdiam dan menatap Zhan Xinqi. Kak Cheng, aku mencintainya. Aku sangat mencintainya. Asalkan kakak mau bercerai dengan Feng Wanning, sebutkan saja syaratmu. Aku baru saja mencari tahu di kalangan kita. Kamu langsung pergi ke luar negeri begitu lulus SMA. Dan selama bertahun-tahun ini sangat jarang pulang. Sedangkan Feng Wanning selalu berada di dalam negeri. Kalian berdua hampir tidak pernah berinteraksi. Dan tanpa interaksi, tentu saja tidak ada perasaan. Pernikahan mendadak ini pasti cuma pernikahan bisnis antar keluarga kaya. Semuanya hanya demi keuntungan belaka. Kalau begitu, aku juga akan menggunakan keuntungan untuk membujukmu, agar kalian berdua bercerai. Feng Wanning sedikit mengerutkan alisnya. Sepasang matanya yang indah tampak menyiratkan kemarahan. Apa yang sedang kamu bicarakan? Jangan bicara omong kosong. Dan Xinqi berkata dengan serius kepada Feng Wanning. Dia tidak mencintaimu, dan kamu juga tidak mencintainya.
Kalian berdua tidak akan pernah bahagia bersama. Aku melakukan ini demi menyelamatkanmu. Feng Waning memutar bola matanya dengan malas. Memangnya kamu pikir kamu ini juru selamat? Pakai acara mau menyelamatkanku segala. Zhan Xingqi menatap Feng Waning yang tampak sedikit kesal, lalu berpikir dalam hati. Sudahlah dia begitu mencintainya. Hatinya sudah sepenuhnya berpihak padanya. Mana mungkin aku bisa memenangkan perdebatan ini dengannya. Dia lalu menoleh menatapku dan bertanya, apa syarat apapun boleh? Feng Waning menoleh dan menatapku dengan tatapan tidak percaya. Achen, apa maksudnya ini? Jangan-jangan dia benar-benar mau menyetujuinya? Alis indah Feng Waning langsung mengernyit tajam. Kalau dia sampai berani menceraikanku dan membuatku jadi janda, aku akan menghabisinya. Sementara itu, aku tersenyum dan mulai berbicara. 10 miliar aku tidak mau saham. Tidak mau barang antik ataupun perhiasan mewah. Aku hanya mau uang tunai dan properti. Orang di sebelah Feng Waning menyikutnya pelan, lalu menggoda sambil tersenyum. Wah, nona besar Feng ternyata sangat berharga ya. Feng Waning langsung melotot kesal ke arah orang itu. Wajah Zhan Xingqi seketika memucat, dan dia terdiam 1000 bahasa. Uang tunai dan properti senilai 10 miliar, aku tidak punya. Kalau punya, aku pasti sudah memberikannya padamu. Kenapa? Tidak ada ya? Kenapa kamu meminta sebanyak itu? Aku melirik Feng Waning yang ada di sampingku lalu berkata, menurutmu dia tidak sepadan? Di dalam hatimu, apa Feng Waning tidak berharga 10 miliar? Dan Xingqi merasa aku sedang menghina Feng Waning. Keterlaluan sekali orang ini. Di dalam hatiku, Feng Waning adalah permata yang tak ternilai harganya. Karena dia adalah permata yang tak ternilai harganya. Maka untuk menukarnya dengan uang 10 miliar, kamu pasti rela kan? Aku rela. Hanya saja, aku tidak punya uang sebanyak itu. Meskipun aku ini anak orang kaya, tapi tidak semua anak orang kaya bisa mengeluarkan 10 miliar begitu saja. Aku tersenyum tipis. Kalau begitu, bagaimana dong? Wajah Zhan Xingqi tampak sangat putus asa. Mana aku tahu harus bagaimana? Melihatnya terdiam, aku pun melanjutkan. Bagaimana kalau aku menunggumu? Kamu bekerja keraslah mencari uang. Setelah uangmu terkumpul cukup, barulah temui aku membawa 10 miliar itu. Tapi, butuh berapa lama sampai aku bisa menghasilkan 10 miliar? Aku tahu diri kok. Aku ini cuma anak orang kaya tak berguna yang kerjanya cuma foya-foya. Sama sekali tidak punya bakat bisnis. Tapi demi Feng Waning, aku akan berusaha keras. Dan Xingqi bersumpah dengan penuh keyakinan. Kamu sendiri yang mengatakannya ya. Tunggu aku. Begitu aku berhasil mendapatkan 10 miliar ini dan memberikannya kepadamu. Kamu harus segera menceraikan Feng Waning. Aku mengangguk, ya. Kalian semua di sini jadi saksinya ya? Baik, kami siap jadi saksi. Hahaha. Hahaha, Chan Xingqi. Kamu harus berjuang keras ya. Cepat dapatkan 10 miliar itu. Kalau tidak, puluhan tahun dari sekarang. Saat Feng Waning sudah tua dan keriput. Apa gunanya kamu mengeluarkan 10 miliar hanya untuk membelinya? Waning langsung mengambil sebutir buah dari piring buah di dekatnya, lalu melemparnya ke arah mereka. Kamu tuh yang tua dan keriput. Wanita itu dengan santai menangkap buah itu, menggigitnya dan berseru. Memang tidak salah, buah hasil pilihan tangan mulus sang putri 10 miliar. Terasa sangat manis sekali. Tangan putri konglomerat senilai 10 miliar ini. Bagaimanapun juga nilainya pasti lebih dari 1 miliar. Jelas saja manis kan? Tepat sekali, sahut Zhan Xingqi dengan wajah tulus. Jangan dengarkan ucapan mereka. Tidak peduli seberapa tua atau seburuk apapun rupa dirimu nanti, aku akan tetap menyukaimu. Feng Waning mendengus dingin. Kamu bicara seolah-olah hanya aku saja yang akan bertambah tua dan menjadi jelek, sedangkan kalian semua bisa hidup abadi dan awet muda selamanya. Bagaimana kalau kamu tidak usah mengejar Feng Waning lagi? Bagaimana kalau denganku saja? Feng Waning minta 10 miliar. Aku beri kamu diskon setengah harga. 5 miliar saja. Kalian semua jahat sekali. Tega sekali bersenang-senang di atas penderitaanku. Mereka semua terus bersenang-senang hingga jam 1 malam baru membubarkan diri. Namun, Zhan Xingqi sudah pulang sejak jam 10. Aku tidak mau berlama-lama di sini dan melihat mereka berdua pamer kemesraan. Aku harus pulang dan memikirkan cara untuk menghasilkan uang. Feng Waning dan aku pun akhirnya kembali ke rumah. Baru saja melangkah masuk ke dalam kamar tidur. Feng Waning langsung mulai menginterogasiku. Kenapa? Apa menurutmu harganya terlalu murah atau kemahalan?
Feng Wanning mengira. Aku terus memikirkan hal itu sepanjang malam hingga merasa tidak senang. Tenang saja, Zhan Xingqi tidak akan sanggup mengeluarkan uang 10 miliar itu. Tapi bagaimana kalau dia benar-benar sanggup mengeluarkannya? Bagaimana jika Zhan Xingqi benar-benar berhasil mendapatkan 10 miliar? Aku menatap bibir munggilnya yang merah merona. Jakunku turun naik karena menelan ludah. Karena dia sudah sanggup membayarnya. Maka dengan terpaksa akan kuterima saja. Feng Wanning yang kesal langsung mengangkat tangan dan memukul dadaku pelan. Jiang Chen, kamu brengsek. Kamu benar-benar berniat menjualku ya? Aku mengulurkan tangan untuk menggenggam pergelangan tangannya, lalu menariknya dengan lembut ke dalam pelukanku. Ujung hidungku menyentuh lembut puncak kepalanya, menghirup aroma lembut bunga gardenia dari tubuhnya. Membuat hatiku seketika melembut dengan penuh kasih. Aku tidak akan pernah menjualmu kepada siapapun. Nona Feng kesayanganku ini kan harta yang tak ternilai harganya. Mulutmu manis sekali. Tadi di tempat pertemuan bilangnya nggak begitu tuh. Sekali buka mulut langsung minta 10 miliar. Sepertinya kamu sudah gila uang. Aku terkekeh pelan, lalu mengusap lembut pipinya yang halus. Kan itu untuk membantumu menyingkirkan masalah. Siapapun tahu kalau dia ada rasa padamu. Kalau tidak dipertegas dari awal, dia bakal terus mengganggumu nantinya. Feng Wan terdiam selama beberapa detik. Tangan kecilnya meremas ujung kemejaku. Suaranya terdengar pelan. Aku dan dia cuma teman biasa. Sama sekali tidak ada perasaan lain. Aku tahu. Aku menunduk menatap ujung matanya yang memerah, sangat sadar di dalam hati. Gadis ini tampaknya manja, tapi sebenarnya dia sangat polos. Teman-teman di sekelilingnya datang dan pergi, tapi dia selalu tahu batasannya dengan jelas. Waktu Jiang Jiang mendorongnya di bawah kantor karena salah paham dulu, aku sudah bisa melihatnya. Gadis ini tampak keras kepala, tapi tidak pernah benar-benar menaruh dendam pada orang di dekatnya. Bahkan saat Liu Ruyan dan si Yoyo memaksanya minum alkohol, dia hanya mengeluh sedikit setelahnya, tanpa pernah benar-benar mempermasalahkannya. Padahal dulu, aku setuju menikahi dia karena janji pada kakek Feng. Awalnya demi koneksi keluarga Feng, dan juga untuk memenuhi amanat beliau. Untuk membimbingnya menjadi orang sukses dan melahirkan pewaris keluarga Feng. Namun, semakin lama kami bersama, aku semakin menyadari gadis yang dianggap semua orang sebagai nona manja yang hanya tahu cara bersenang-senang ini, ternyata menyimpan ketulusan yang paling murni. Dia bisa murung hanya karena aku pergi dinas seminggu, bisa cemburu saat aku makan bersama Li Yunshu, bisa mendekat dengan canggung saat aku sedang lelah, dan saat disalahpahami oleh Jiang Jiang. Wajahnya akan memerah saat mengakui kedekatan hubungan kami. Momen-momen kecil yang sederhana ini telah lama mencairkan rencana dinginku dan mengubahnya menjadi kelembutan yang memenuhi hatiku. Kak, kamu benar-benar percaya padaku? Aku menunduk, lalu mengecup keningnya dengan lembut. Tentu saja, aku selalu mempercayaimu. Pipi Feng Wanning seketika merona merah. Dia mengulurkan tangan untuk mendorongku, lalu berbalik ke arah kamar mandi sambil pura-pura tenang. Aku mau mandi dulu. Nggak mau peduli lagi sama kamu. Gadis ini memang selalu keras di luar, tapi lembut di dalam. Keesokan paginya, baru saja aku turun ke bawah, aku melihat Jiang Jiang sudah duduk di ruang makan. Menatapku dengan wajah cemberut dan penuh kekesalan. Feng Wanning berjalan mendekat sambil membawa segelas susu. Melihat ekspresi Jiang Jiang, dia tidak bisa menahan tawa. Jiang Jiang, ada apa dengan ekspresimu itu? Seperti ada orang yang berutang uang saja padamu. Kau melotot ke arahnya, lalu beralih menatapku. Kak, semalam kakak nggak tidur nyenyak lagi ya? Kantung matamu sudah hampir turun sampai ke dagu tahu. Feng Wanning, bisakah kamu agak menahan diri sedikit? Wajah Feng Wanning langsung memerah padam. Jiang Jiang, bisakah kamu berhenti bicara seperti itu? Kakek Feng berjalan masuk dari luar, kebetulan mendengar percakapan itu. Anak muda memang penuh energi. Wajar saja, sangat wajar. Kakek masih menunggu untuk menggendong Cicit loh. Feng Wanning yang sangat malu, langsung bersembunyi di belakangku, mencengkeram ujung bajuku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku menepuk lembut tangannya, lalu menatap Jiang Jiang. Jangan terus-terusan menggoda kakak iparmu. Cepat habiskan makananmu. Setelah itu langsung pergi ke kantor untuk bekerja. Kak, aku benar-benar tidak mau bekerja. Aku cuma ingin jadi anak orang kaya yang tidak perlu melakukan apa-apa. Tidak bisa. Kamu sudah cukup bersenang-senang. Sekarang saatnya belajar mengelola perusahaan. Kelak, untuk bisnis keluarga Jiang, kamu juga punya bagian di dalamnya. Orang tua Liu Ruyan dan si Yoyo, untung saja dia mendengarkan ucapanku sejak awal dan akhirnya memasukkan kedua temannya itu ke perusahaan.
Kini 3 gadis yang dulunya hanya tahu cara bersenang-senang, pergi bekerja bersama setiap hari. Meskipun mereka terus mengeluh, tapi perlahan mereka mulai bisa fokus dan serius. Sifat manja mereka pun perlahan terkikis oleh kerasnya pekerjaan. Inilah hasil yang memang aku harapkan. Di dalam mobil tiba-tiba dia membuka suara, "Kenapa dulu kamu setuju menikah denganku?" Tanganku yang sedang memegang setir sempat tersentak sejenak. Aku menoleh menatapnya. "Kamu mau dengar kejujuran?" Iya, sejujurnya, awalnya kakek yang menemuiku. Syarat-syarat yang beliau tawarkan tidak bisa aku tolak. Aku juga menyetujui dua permintaannya. Membimbingmu agar menjadi orang yang mandiri dan melahirkan pewaris bagi keluarga Feng. Tapi sekarang, aku cuma ingin hidup bahagia bersamamu. Feng Wani, aku bertahan bukan karena keuntungan, bukan juga karena perjanjian itu, tapi karena dirimu sendiri. Dia tiba-tiba mendongak menatapku, matanya dipenuhi rasa terkejut dan juga sedikit rasa tidak percaya. "Kak, kamu serius?" "Serius, aku suka sifat manjamu. Aku suka kepolosanmu. Aku suka caramu yang pura-pura ketus, padahal hatimu sangat lembut. Aku suka setiap detik yang kuhabiskan bersamamu. Pernikahan kontrak ini, ya, sejak lama sudah kuanggap sungguhan." "Jiang Chen, kenapa kamu tidak mengatakannya dari dulu? Kupikir selama ini kamu melakukannya hanya demi kesepakatan. Bersama kakek, ini semua salahku. Maaf sudah membuatmu merasa bersedih selama ini." Sesampainya di kantor, baru saja aku menyelesaikan pekerjaanku. Ponselku berdering. Telepon dari Li Yunshu. "Jiang Chen, apakah nanti malam kamu ada waktu? Ada acara reuni teman sekolah. Semua orang ingin kamu datang." "Maaf, aku tidak bisa. Malam ini aku harus menemani istriku." Li Yunshu terdiam selama beberapa detik. "Aku mengerti. Semoga kamu bahagia." "Terima kasih." Aku pun menutup teleponnya. Hatiku sama sekali tidak merasa goyah. Hubungan pertemanan di masa sekolah dulu sudah lama memudar seiring berjalannya waktu. Kini di dalam hatiku hanya ada Feng Waning seorang. Sore hari saat pulang kerja, aku baru saja sampai di lantai bawah kantor dan langsung melihat Feng Waning sedang bersandar di dekat mobil menungguku. Di tangannya dia membawa sebuah rantang penghangat. "Kok kamu ke sini?" Aku melangkah cepat menghampirinya, lalu mengambil alih barang di tangannya. "Mau nganterin sup buat kamu." Dia mendongak. "Ini sarang burung walet yang dibuatkan oleh Paman Xiao. Katanya sangat bagus untuk memulihkan kesehatan tubuh." Seketika hatiku terasa hangat. Aku menggandeng tangannya masuk ke dalam mobil, lalu kami pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, kakek Feng melihat kami datang bersama sambil bergandengan tangan. Beliau pun tersenyum lebar hingga tidak bisa menutup mulutnya. "Urusan pernikahan kalian sudah kakek atur semuanya. Pernikahannya akan digelar 2 bulan lagi. Kakek ingin seluruh kota tahu. Kakek akan membuat semua orang tahu bahwa kamu adalah menantu resmi dari keluarga Feng kami. Semua terserah pengaturan kakek saja." Malam harinya saat berbaring di tempat tidur, Feng Waning bersandar manja di dalam dekapanku. Lalu berbisik lembut, "Dulu aku selalu mengira kalau pernikahan itu adalah sebuah kekangan dan hanya tugas yang dipaksakan oleh kakek. Tapi sekarang aku merasa sangat bahagia. Kedepannya kita pasti akan jauh lebih bahagia lagi." Dia tiba-tiba mendongak dengan mata yang berbinar-binar. "Oh ya, akhir-akhir ini aku sedang belajar mengelola bisnis di kantor. Kakek Jua bilang perkembanganku sangat cepat. Nanti aku sudah bisa membantumu mengurus perusahaan bersama-sama." Waningku memang yang paling hebat. Nona muda yang dulu hanya tahu caranya bersenang-senang, kini perlahan-lahan sudah tumbuh dewasa dan sudah bisa diandalkan secara mandiri. Janji yang pernah kuucapkan kepada kakek Feng akhirnya berhasil kutepati. Hari demi hari pun terus berlalu. Liu Ruyan, Xiao You dan Jiang Jiang perlahan-lahan mulai memantapkan diri di perusahaan. Mereka membuang sifat manja dan egois yang dulu dan kini menjadi jauh lebih dewasa. Zhan Xinqi tidak pernah lagi datang mengganggu Fang Waning. Bahkan saat sesekali berpapasan di lingkungan pergaulan, mereka hanya saling mengangguk sopan. Tanda telah melepaskan segala obsesi masa lalu. Li Yunshu pun akhirnya menemukan kebahagiaannya sendiri dan tidak pernah lagi terlibat dalam hidup kami. Semua konflik masa lalu perlahan-lahan mulai mereda menjadi kedamaian. Orang-orang baik kini menjalani hidup dengan tenang, sementara mereka yang penuh obsesi telah merelakan masa lalu. Semuanya berjalan ke arah yang terbaik. 3 bulan kemudian, Feng Waning memegang surat hasil pemeriksaan kehamilan dan berlari ke kantorku dengan mata yang berkaca-kaca. "Jiang Chen, aku hamil." Seketika aku langsung berdiri, mengambil surat itu dengan tangan yang gemetar. Saat menatap hasil yang tertulis di sana,
Hatiku memuncah penuh kegembiraan. Aku berlutut dan memeluknya dengan lembut, sambil mengecup keningnya. Waning, terima kasih banyak. Begitu kakek tua Fang mendengar kabar ini, beliau sangat terharu hingga hampir meneteskan air mata. Bagus, bagus sekali, sampaikan perintahku. Gaji semua karyawan grup Fang harus dilipat gandakan. Semuanya tanpa terkecuali harus naik gaji. Aku pun langsung melepas sebagian besar pekerjaanku, hanya untuk fokus menemani Feng Wanning menjaga kandungannya. Selama hamil sifatnya menjadi sedikit manja. Setiap kali dia mengidam, tidak peduli selarut apapun, aku pasti akan pergi membelinya sendiri. Saat dia mual-mual dan merasa tidak nyaman, aku akan terjaga sepanjang malam untuk menemaninya, sambil mengusap punggungnya dengan lembut agar dia merasa tenang. Dulu, aku selalu berpikir bahwa pernikahan hanyalah sekadar transaksi bisnis, dan memiliki anak hanyalah bagian dari formalitas belaka. Namun kini barulah aku menyadari kehadiran dirinya di sisiku, serta buah hati kami yang akan segera lahir. Inilah arti rumah yang sesungguhnya yang selama ini kudambakan. Setelah 9 bulan mengandung, tibalah saatnya dia untuk melahirkan. Di luar ruang bersalin, aku terus mondar-mandir karena begitu cemas. Telapak tanganku basah kuyup oleh keringat. Saat mendengar tangisan bayi yang begitu nyaring, hatiku yang cemas akhirnya bisa tenang kembali. Suster keluar menggendong bayi itu sambil tersenyum dan berkata, "Tuan Jiang, bayinya laki-laki, ibu dan bayinya selamat." Aku langsung bergegas masuk ke dalam ruang bersalin, lalu berbisik padanya, "Terima kasih atas perjuanganmu sayang. Jiang Chen, lihatlah bayi kita." Kakek Fang memberi nama anak kami Jiang Nianfeng, yang diambil dari makna merindukan Feng di masa tua, melambangkan janji kami untuk saling menemani seumur hidup. Di hari perayaan 1 bulan bayi kami, acara pernikahan dan syukuran 1 bulanan digelar bersamaan. Acaranya berlangsung dengan sangat meriah. Jiang Jia menggendong keponakan kecilnya sambil tersenyum sangat lebar. "Kak, kakak ipar, bayi ini lucu sekali. Nanti aku pasti akan sangat menyayanginya." Liu Ruyan dan si Yoyo juga tersenyum lalu berkata, "Waning, kamu benar-benar bahagia sekarang. Kami semua sangat iri padamu." Feng Waning bersandar mesra di pelukanku, sambil menatap semua yang ada di hadapannya. Senyumnya tampak begitu bahagia dan penuh rasa syukur. "Waning, pernikahan yang berawal dari sebuah perjanjian ini, kini telah kuwujudkan dengan mencintaimu seumur hidupku. Di sisa hidup kita nanti, menikmati setiap hidangan di sepanjang musim, dengan anak-anak yang bermain riang di sekitar kita, kita akan selalu bersama selamanya. Jiang Chen, memiliki dirimu sungguh hal terindah bagiku." Sinar matahari menembus jendela kaca aula, menyinari tubuh kami berdua, terasa begitu hangat dan indah. Pernikahan kontrak yang dulu kami jalani, kini telah berubah menjadi cinta sejati yang terukir indah di dalam lubuk hati. Kekayaan melimpah tak sebanding dengan kehadiran istri tercinta di sisi, dan istri manja yang keras kepala pun akhirnya bisa menjadi cinta sejati seumur hidup.